mutu, artinya lebih cepat. Kemudian efektif, nah, itu daya guna tadi, menghasilkan lebih. Nah, jadi kalau kita dikatakan efektif, itu bisa menghasilkan sebuah produk yang lebih banyak dan lebih tepat sasarannya. Itu efektif. Efisien, hemat dalam kaitannya penggunaan sumber daya. Jadi hemat bisa hemat uang, bisa hemat bahan, bisa hemat menggunakan peralatan, bahkan bisa hemat waktu. Kemudian efektif, lebih tepat sasarannya dan punya kemanfaatan yang meningkat. Itu semua maka bisa meningkatkan produktivitas organisasi. SDM yang efektif mengharuskan manajemen atau pemimpin menemukan cara terbaik dalam mendayagunakan orang-orang yang ada dalam lingkungan organisasi, institusi itu. Agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Peran pemimpin lagi untuk mengelola sumber daya manusia itu. Nah, jadi manajemen itu adalah pengelolaan itu untuk menghasilkan pegawai yang profesional. Ini arahnya. Memiliki nilai-nilai dasar, yang nilai dasarnya sudah dibahas kemarin di agenda 2, memiliki etika profesi juga, yang di dalam menjalankan profesinya terhadap publik juga ada etika publiknya di agenda 2 kemarin, dan bebas pada intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ini arahnya. Tapi intinya ini tadi, menciptakan pegawai yang profesional. Arah utama dari mengelola sumber daya manusia, ASN. Nanti ASN ada 2, yaitu ada yang disebut dengan PNS, dan yang satunya lagi itu disebut dengan, nah, dasarnya ada di Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN, dan untuk PNS itu ada PP 11 tahun 2017. Nah, karena ada 2 kelompok nanti, untuk P3K lain, untuk PNS lain. Nah, ruang lingkupnya di dalam manajemen itu sejak dari penyusunan formasi atau penetapan kebutuhan sampai dengan dia pensiun. Itu ruang lingkup dari pengelolaan PNS. Jadi mulai dari merencanakan kebutuhan juga sudah dipikirkan. Sampai ke hari tua pensiun pun itu masih dipikirkan. Masih ruang lingkup di manajemen PNS itu yang tertuang di pasal 55 Undang-Undang ASN. Nah, baik. Jadi nanti kita yang banyak bahas nanti di yang PNS, karena kalau PPPK bukan ranahnya kita, karena semua yang ada di hadapan saya adalah seorang PNS semua. Jadi saya nggak akan bahas tentang manajemen PPPK. Kita fokus lagi ke manajemen PNS nanti. Nah, yang ruang lingkupnya tadi diawali sejak dari perencanaan sampai dengan kita purna bakti. Dari kedua itu sebetulnya nggak ada yang beda sih, statusnya sama juga, semua adalah penyelenggara pemerintahan, memiliki nomor pokok juga, diangkat bedanya kalau PNS diangkat secara terus-menerus, tapi kalau P3K itu diangkat dengan perjanjian sesuai dengan kebutuhan instansi. Yang saat ini kayaknya yang muncul di kebutuhan sekarang itu 2 paling banyak, yaitu tenaga teknis di bidang kesehatan dan tenaga teknis di bidang kependidikan. Kayaknya yang dominan sekarang ini. Yang rame-rame diangkat P3K kan hanya itu. Kedudukannya sama sebagai penyelenggara juga, kemudian melaksanakan kebijakan ditetapkan oleh pimpinan juga bebas dari pengaruh intervensi ini sama, kedudukannya sama. Ya, status yang membedakan. Mereka yang mencolok ini seolah-olah PNS punya gengsi lebih tinggi karena jaminannya lebih panjang. Karena berbeda nanti di sini nih. Di haknya yang beda. Fungsinya sama, jadi pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, perekat, dan pemersatu bangsa. Pelaksana kebijakan publik, siapa yang membuat kebijakan publik itu?
Siapa yang bikin kebijakan publik itu? Siapa yang bikin? Siapa sih pemegang kebijakan publik di daerah? Kita SK-nya dibuat oleh siapa? Bupati, Pak. Bupati. Ya. Jadi kalau di kabupaten, pemegang kebijakan publik tertinggi adalah Pak Bupati. Kalau di provinsi berarti gubernur. Kalau di negara berarti kebijakan negara ini dipegang oleh presiden. Nah, di dalam tata urutan penyelenggaraan pemerintahannya, Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa mulai dari kabupaten, provinsi sampai ke nasional presiden, itu kebijakannya tidak boleh saling bertentangan. Meskipun cara melaksanakannya boleh berbeda. Berbeda itu berbeda pelaksanaan itu tidak sama dengan bertentangan dari sisi kebijakan tadi ya. Kan sudah dibahas di agenda 1. Filosofinya kenapa sampai di dalam tata penyelenggaraan pemerintahan dilakukan yang seperti sekarang ini. Karena itu tadi supaya dalam membuat kebijakan dari pusat sampai daerah itu tidak bertentangan, tidak boleh bertentangan. Termasuk kebijakan menggunakan sarana prasarana atau input untuk mewujudkan apa yang mau dikerjakan. Itu nggak boleh bertentangan. Supaya tidak bertentangan, maka berjenjang. Kalau ada program di kabupaten, maka dia harus difasilitasi, diverifikasi oleh provinsi. Provinsi merekapnya. Kemudian provinsi dalam membuat kebijakan-kebijakan pembangunan, maka diverifikasi ke Kemendagri. Kemendagri adalah perwujudan dari perwakilan pemerintahan pusat yang membawahi daerah-daerah. Seperti itu. Dalam pelaksanaannya, karena untuk melaksanakan kebijakan itu butuh anggaran, maka anggarannya pun anggaran APBD kabupaten diverifikasi oleh provinsi supaya jangan sampai bertentangan kebijakan-kebijakan penggunaan keuangan di provinsi dan kabupaten. Direkap seprovinsi, kita harus dibawa ke Jakarta lagi untuk provinsinya. Di Kemendagri akan diverifikasi lagi. Yaitu dalam rangka untuk menselaraskan kebijakan, jangan sampai bertentangan dari bawah ke atas. Masa lalu mungkin masih ada yang bertentangan dalam implementasinya, sehingga itu upaya ke depan diminimalisir. Salah satunya adalah memulainya. Kalau yang paling menonjol di masa lalu adalah memulainya ini. Nah, kita sebagai, kalau Bapak Ibu, saudara-saudara, adik-adik saya ini sekarang posisinya adalah sebagai pelaksana kebijakan publik di tingkat kabupaten. Maka pelajarilah kebijakan apa yang dibuat oleh Pak Bupati, karena itu yang akan Anda kerjakan. Di mana tertuang itu? Di visi-visi Bupati, secara gambaran umum yang akan dicapai. Yang dituangkan di dalam RPJMD Kabupaten, rencana pembangunan jangka pendek di kabupaten selama 5 tahun, selama masa kerja bupati itu apa? Nah, itu yang Anda kerjakan nanti. Nah, kalau di kabupaten, karena kita adalah PNS di kabupaten. Yang kedua, pelayanan publik. Tidak ada, kemarin kita sudah bahas pelayanan publik ini, tidak ada PNS yang tidak mengeluarkan produk. Produk itu pasti dimanfaatkan oleh pihak lain. Itu tugas utama kita. Jadi kalau ada pegawai yang tidak mengeluarkan hasil apa-apa, baik berupa barang atau jasa, ya berarti bukan pegawai itu. Ya, seperti itu ya mestinya nggak usah diangkat orang seperti itu. Kita harus mengeluarkan sesuatu yang bisa dimanfaatkan oleh pihak lain. Yang ketiga, berkat dan pemersatu bangsa. Makanya kita kemarin diberikan wawasan di agenda 1 dengan nama wawasan kebangsaan atau sikap perilaku bela negara agendanya. Wawasan kebangsaan, analisis isu kontemporer sampai dengan kesiapsiagaan. Itu dalam rangka untuk mewujudkan fungsi yang ketiga ini. Nah, yang tugasnya kita yang melaksanakannya kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian. Yaitu Pak Bupati, pejabat pembina kepegawaian kita di kabupaten. Kalau pegawai provinsi, pejabat pembina kepegawaiannya adalah gubernur. Kemudian memberikan pelayanan publik yang profesional. Dan tadi kalau kita berkinerja bagus, maka kita jadi PNS yang profesional. Orang yang profesional akan bisa efektif, efisien dalam bekerja. Mempererat
Persatuan dan Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini tugas utama kita yang harus kita kerjakan. Baik, untuk melaksanakan tugas itu kita diberi hak. Hak kita bagi PNS adalah ada gaji, ada tunjangan, ada fasilitas, ada cuti, ada jaminan-jaminan, jaminan kerja juga ada, jaminan hari tua juga ada, diberikan perlindungan-perlindungan, kemudian diberi kesempatan untuk mengembangkan kompetensi. Nah, kalau PPPK itu ada yang berbeda, yaitu tidak adanya jaminan hari tua, pensiun, dan fasilitas yang membedakan. Yang lain-lainnya sama. Karena kurangnya fasilitas yang dimiliki, yang diberikan kepada PPPK, banyak juga akhirnya PPPK yang ingin beralih untuk menjadi PNS ikut seleksi lagi akhirnya. Di Toli-Toli sudah ada belum PPPK? Yang lalu sudah ada belum? Belum ada kayaknya, Pak. Tahun ini ada rekrutmen PPPK? Ya, tahun ini Ada, Pak. Oh, tahun ini ada. Nah, guru ya arahnya. Biasanya yang paling banyak yang saya dengar guru dengan kesehatan. Kalau di beberapa tempat itu sudah dari beberapa waktu lalu sudah ada. Di pusat sudah banyak PPPK level pusat. Contohnya perguruan tinggi yang saya tahu dulu itu sudah banyak di perguruan tinggi itu dia diangkat jadi dosen, bukan dosen PNS tapi dosen perguruan tinggi itu. Contohnya di UGM itu ada dosen PNS ada, dosen UGM ada. Yang dosen UGM itulah statusnya PPPK dia. Dosen di IPB ada, dosen di Brawijaya banyak sekali perguruan tinggi yang di Jawa itu. Nah, itu yang dulunya ya statusnya dia dosen perguruan tinggi ya, tapi kemudian dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dia diubah orang seperti itu diberikan nama menjadi statusnya PPPK. Nah, karena berbeda haknya makanya banyak PPPK yang ikut mendaftar jadi PNS juga akhirnya. Ada satu yang sangat menggiurkan rupanya PNS itu, yaitu pensiun itu. Pensiun itu jaminan setelah purna bakti yang tetap diterima meskipun nggak banyak, tapi tetap ada harapannya untuk mendapatkan penghasilan PNS. Meskipun ada juga orang yang jadi PNS itu karena gengsi. Beberapa tempat ada status dia itu menjadi meningkat kalau dia itu jadi PNS. Kalau di Jogja itu ada orang yang statusnya meningkat, bukan hanya jadi PNS, bukan hanya jadi pedagang, bukan hanya orang kaya, tapi salah satunya statusnya kalau dia jadi abdi dalem misalnya. Nah, ya saya contohkan kalau di Jogja. Jogja itu biarpun kaya, dia belum status sosialnya belum meningkat kalau dia belum pernah jadi abdi dalem. Padahal abdi dalem itu gajinya itu bukan jutaan, hanya ukuran ribuan kalau nggak salah itu. Jadi ribu. Bukan lagi ratusan ribu kalau nggak salah itu. Bahkan ada yang digaji cuma 16.000. Nah, tapi bagi masyarakat asli Jogja, dia punya kebanggaan tersendiri itu kalau jadi abdi dalem. Abdi dalem itu orang yang mengabdi ke Keraton Jogja. Nah, pada jam-jam tertentu dia kemudian selesai berdagang di pasar Bring Harjo yang kemudian sorenya, malamnya dia mengabdikan diri di keraton. Rupanya dia status sosial yang didapat. Dan di tempat kelahiran saya di Jawa Timur juga masih ada dulu yang jadi PNS itu jadi status sosial. Dapat beselit namanya, orang-orang tua dulu. Beselit itu SK itu, bahasa Belanda. Oh, terima beselit itu status sosial dia. Biarpun dia kaya, rela dia. Makanya akhirnya dulu karena masih status orang kaya dia mampu membayar, yang sekarang diistilahkan jadi korupsi itu, karena dia mampu membayar untuk bisa mendapatkan SK, karena statusnya bukan gaji, tuntutannya bukan gaji yang didapat, tetapi status sosial yang dia inginkan. Tapi kalau sekarang saya yakin bukan itu yang dicari, tapi jaminan hari tua. Nah, yang banyak berpikir bukan karena jaminan hari tua. Orang mau jadi PNS karena terjamin, apalagi di era pandemi. Karena nyata betul di era pandemi sekarang ini. Orang yang PNS mau kerja, tidak kerja tetap penghasilannya. Tapi bagi orang-orang swasta yang masa lalu dianggap bagus, wah banyak juga yang di PHK. Gaji tunjangan sama.
diatur dimanapun kita terima gaji yang sama. Oke, hak-hak kita. Jadi sejak tahun 2019 itu gaji dasar kita terakhir, yang setiap tahun hak terhadap gaji itu juga akan berubah. Kemudian cuti, nanti ada macam-macam cuti yang diatur oleh peraturan kepala BKN untuk mengatur cuti, jaminan pensiun, kemudian diserahkan kepada sekarang sudah serahkan ke asuransi semua, dan beberapa perlindungan-perlindungan. Oke, kita bahas satu-satu sekarang. Jadi yang membedakan hanya di pensiun dengan fasilitas antara P3K dengan PNS itu. P3K tidak punya tunjangan hari tua, tapi ya tinggal dirinya sendiri yang mengatur jaminan hari tuanya seperti apa. Nah, biasanya kalau kita pinter toh bisa sama-sama kita menggunakan asuransi juga, asuransi hari tua. Karena kan PNS sekarang pensiunnya kan dikelola oleh lembaganya Jadi Taspen, Pak. Taspen. Nah, itu kan singkatan dari tabungan asuransi pensiun juga kan? Ya, sebenarnya dia asuransi juga bentuknya itu. Nah, kalau kita bisa menggunakan asuransi yang lain yang lebih kredibel, ya ini sekarang image-nya masih tanda kutip asuransi di Indonesia itu kredibilitasnya masih diragukan soalnya. Karena dulu yang katanya asuransi pemerintah itu bagus, ternyata juga Bumi Putra mengalami kasus yang luar biasa, sehingga hak-hak nasabahnya juga nggak bisa diterima. Nah, ini yang khawatir. Tapi mudah-mudahan Taspen asuransi pensiunan ini nggak seperti itu, karena berpotensi semua itu. PPK kalau kita mau membangun hari tua ya silakan gunakan sampai bergetar di sini. Nah, itu. Oke, kita bahas tentang gaji. Gaji kita diatur di peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2019 yang terakhir. Yang kalau kita lihat dari tabel ini, maka setiap PNS gajinya itu naik setiap 2 tahun sekali. Yang dikenal dengan istilahnya kenaikan gaji berkala. Hak kita, gitu ya. Nah, bagi teman-teman yang belum mengurusinya, karena hak silakan Anda mengurusinya. Biasanya tertuang di SK itu. Hak berikutnya berkalanya tanggal berapa, silakan periksa di SK. Hanya saja memang di tabel ini berhenti pada masa kerja ke-32. Jadi kalau masa kerja Anda tambah sudah 34 tahun, 36 tahun, tidak diatur lagi untuk kenaikan gajinya, sudah mentok. Nah, seperti saya sudah mentok, saya nggak bisa lagi naik berkala lagi. Nah, karena masa kerja saya sekarang sudah 35 tahun, sehingga syukur saya sempat naik 1 kali tahun lalu. Karena sebelum di peraturan sebelumnya itu gajinya PNS itu berkalanya mentok pada masa kerja 30. Begitu masa kerja 30 tahun itu sudah nggak ada. Nah, dengan PP nomor 15 tahun 2019 tambah 32, 1 kali lagi. Nah, akhirnya banyak teman-teman yang sudah tua-tua, alhamdulillah bisa 1 kali lagi naik berkala, meskipun nggak banyak. Nah, kalau kita lihat, ada yang sudah menikmati gaji berkala belum ini? Berapa selisihnya kalau dari golongan 3A ke 3A 0 tahun ke 3A 2 tahun? Kan cuma berapa ini? 25 menjadi 600 sekian, sekitar nggak sampai 100.000 gaji pokoknya. Plus tunjangan lain-lain mungkin jadi 100 lebih sedikit lah. Nah, karena ini kan gaji pokok belum ditambah lagi tunjangan anak, tunjangan istri bagi yang sudah beranak beristri. Nah, itu dapat tunjangan lagi, tunjangan beras lagi dapat yang diuangkan lagi. Nah, ini hak saudara. Kita bisa gunakan gaji. Kemudian cuti, yang kedua. Cuti sesuai dengan peraturan PKI nomor 24 tahun 2017 ada 7 jenis cuti. Ya. Ada namanya cuti tahunan, ada cuti besar, cuti sakit, cuti melahirkan, cuti karena alasan penting, cuti bersama, dan cuti di luar tanggungan negara. Di dalam istilah kepegawaian tidak ada kata izin bagi pegawai yang tidak hadir ke kantor, tidak menjalankan tugas, itu nggak ada izin. Yang ada adalah kalau tidak menjalankan tugas, maka statusnya dia lagi cuti. Ya, itu yang benar ya, sesuai dengan peraturan.
Mau 1 hari, mau 2 hari, mau 3 hari itu namanya dia lagi cuti. Itu status bagi pegawai yang tidak bisa menjalankan tugas. Istilahnya begitu, cuti dia. Hanya saja kalau cuti itu hanya dilakukan 1 hari, maka caranya bisa hanya dengan meminta izin. Nah, meminta izin untuk tidak hadir mengerjakan tugas. Itu yang berkembang menjadi seolah-olah saya lagi izin, nggak menjalankan tugas. Jadi sebetulnya orang yang tidak PNS yang tidak menjalankan tugas itu statusnya lagi cuti. Karena yang ada itu hanya hadir, tidak hadir, cuma itu aja. Di daftar hadir itu cuma keterangannya hanya hadir, tidak hadir. Cuma salah kaprah kadang-kadang. Apa ya? Tambah hadir, tidak hadir, kemudian izin. Begitu lagi ya. Nah, izin itu artinya kan sebenarnya sama dengan tidak hadir kan. Nah, tidak hadir itu dalam situasi catatannya lagi cuti dia. Cuti yang dilaksanakan hanya 1 hari itu bisa dengan cara memberitahukan saja. Memberitahukan saja. Tapi kalau lebih dari 1 hari, maka dia harus menggunakan permohonan tertulis yang diatur di Peraturan Kepala BKN nomor 24 tahun 2017 ini. Silakan download di internet sendiri nanti dasar Peraturan Kepala BKN nomor 24 tahun 2017 sudah banyak sekali. Saya tidak memberikan, biasanya saya upload di Collabjar, tapi sekarang Collabjarnya lagi macet, saya nggak bisa memberikan apa-apa. Silakan cari sendiri nanti ya. Nah, ini termasuk bagaimana mekanismenya, belangkonya, siapa yang berhak mengeluarkannya, ada diatur semua. Sekilas saya akan bacakan, silakan saya akan bawakan sekilas. Silakan kalau ada yang mau dapat, nanti kita sharing. Siapa tahu ada pemahaman yang berbeda. Oke, yang pertama cuti tahunan. Cuti tahunan hak kita adalah 12 hari kerja. 12 hari kerja. Ya. 1 tahun diberikan cuti 12 hari kerja. Kalau dulu sebelum terbitnya Perkap BKN nomor 24, kalau tahun ini nggak dipakai, itu cuti tahunan hangus. Nah, hangus. Sekarang, kalau cuti tahunan itu kita nggak pakai, masih bisa jadi tabungan untuk tahun depan. Oh, aturannya. Kalau ada orang kepegawaian yang mengatakan cuti tahunnya nggak dipakai hangus, silakan tunjukkan Perkap BKN nomor 24 ini supaya dikaji sama-sama. Sehingga jangan nanti dia membuat kebijakan, keputusan yang sepihak sehingga merugikan kita. Ini hak kita bisa kejar. Bukan saya ngajari kita untuk provokatif, tidak ya, tapi menuntut hak sesuai dengan aturan perundangan. Saya bukan memprovokasi Anda untuk protes, tidak. Tapi jalankan peraturan perundangan sebagaimana mestinya. Jadi tahunan yang tidak dipakai tahun ini itu bisa disimpan untuk tabungan tahun depan. Tetapi sisanya haknya turun tinggal setengah. Jadi kalau haknya 12 hari sekarang, kita nggak pakai semua, maka tahun depan masih bisa dipakai, tapi tinggal separuh, tinggal 6 hari saja. 6 hari saja. Sehingga seandainya tahun ini kita nggak ambil sama sekali, sampai setahun, kemudian tahun depan hak cuti kita menjadi 12 untuk tahun yang bersangkutan, N plus 6, tambahan 6 dari N-1. Apabila 2 tahun berturut-turut nggak dipakai, sama, masih bisa dipakai lagi. Tapi bedanya, setengah dari N-2, N-1-nya tinggal setengah lagi. Setengah N-1 dari total pada tahun ketiga adalah 12 dari tahun yang bersangkutan plus 6 hari tahun sebelumnya plus 6 hari pada 2 tahun sebelumnya. Jadi totalnya bisa 24 hari. 3 tahun berturut-turut nggak dipakai. Tahun keempat tetap hanya N-1 dan N-2 sama. Tahun kelima nggak dipakai lagi. Tetap sama berlakunya, nggak dapat tambahan lagi. Tahun ke-6 nggak dipakai, sudah dapat cuti besar namanya. Nah, kita bisa berhak mendapatkan cuti besar. Syaratnya soalnya kalau selama 5 tahun berturut-turut kita nggak menggunakan cuti tahunan, itu bisa mengambil cuti besar. Yang lamanya bisa 3 bulan. Ya. Kalau dulu orang banyak yang menggunakan cuti besar, sekarang tidak mau orang menggunakan cuti besar. Kenapa? Karena sekarang sudah ada tunjangan kinerja. Dulu belum ada tunjangan kinerja. Sebelum ada Perkap BKN 24, itu tunjangan kinerja belum jelas. Tidak semuanya ada tunjangan kinerja. Kenapa? Karena cuti efeknya pada tunjangan kinerja.
Kenapa berefek? Nah, karena namanya juga tunjangan kinerja. Berarti tunjangan yang diberikan kepada pegawai yang bekerja sehingga menghasilkan sebuah produk. Nah, kalau Anda cuti, Anda berkinerja enggak? Kan tidak, toh? Sehingga cuti ini, semua aturan cuti akan memotong tunjangan kinerja. Itu yang menyebabkan kenapa sekarang orang nggak mau cuti besar. 3 bulan nggak dapat tambahan apa-apa, rugi dia. Bahkan cuti tahunan saja beberapa orang malah rugi dia menggunakannya. Tapi kalau saya nggak rugi menggunakan cuti tahunan. Karena saya atur tadi. Gimana cara ngatur cuti tahunan tadi? Karena aturannya di cuti tahunan, kalau Anda baca lagi nanti secara detail bahwa hak cuti tahunan kita akan bisa ditabung untuk tahun berikutnya apabila nggak terpakai. Atau terpakai kurang dari setengah soalnya. Nah, sehingga kalau saya pakainya, begini caranya. Tahun ini kalau saya tidak penting sekali, saya pakai. Tapi jangan lebih dari setengah. Karena 12, maka jangan lebih dari 6 tahun ini. Kalau kita punya strategi jangka panjang, wah tahun depan saya pengen liburan lama, pengen liburan sampai dengan 2-3 minggu, 20 hari, atau 1 bulan dah rencananya. Bisa aja 3 tahun berturut-turut, 2 tahun yang sebelumnya itu jangan dihabiskan, ambil setengah saja. Supaya karena kalau tidak dipakai 50%, tidak pakai separuh, maka bisa ditabung untuk tahun berikutnya. 12 hari jatahnya setahun, saya pakai cuma 6 hari, masih sisa 6. Sisa 6 itu bisa saya tabung ke tahun depan. Tapi kalau saya pakai 7 hari, lebih dari separuh, hilang, habis. Itu cara ngitungnya begitu saja. Begitu juga, begitu tahun kedua, saya tidak pakai semua. Saya pakai hanya 6 lagi. Nah, separuh kan, berarti separuhnya lagi saya tabung lagi. Tahun ketiga berarti separuh yang 2 tahun sebelumnya dipakai, separuh setahun berikutnya dipakai, plus tahun yang bersangkutan. Berarti seminggu 6 hari, lebih loh, 6 hari lebih, seminggu lebih loh 6 hari itu. Karena hari kerja kita kan cuma 5 seminggu. Ngitungnya kan hari kerja. Nah, itu yang saya gunakan tahun lalu. Tahun lalu saya bisa pulang sampai 40 hari totalnya. 43 hari kalau nggak salah saya bisa pulang kampung ke Jawa tanpa melanggar aturan. Karena kebetulan saya gabung dengan tanggal merah hari Minggu, saya gabung dengan hak cuti yang saya ambil semua totalnya sebulan lebih. Waktu itu inspektorat, teman inspektor, kamu nggak bisa. Nah, silahkan coba cari di mana kesalahan saya. Nah, ayo, secara administrasi silahkan dicari. Benar nggak? Setelah iya betul ya, karena kamu ketambahan cuti bersama ada di situ, tanggal merah yang di tengah-tengah ada di situ kan nggak dihitung cuti itu, hari kerja kan soalnya. Sehingga kalau dijumlah dengan hari Minggunya, hari Sabtu pasti libur, hari Minggu libur. Kemudian tambah tanggal merah yang di tengah-tengah, tambah cuti bersama yang diberikan Natal waktu itu. Udah. Yang dicabut lagi meskipun, tapi sudah terlanjur saya dapatkan. Nah, saya total jadi banyak sekali sehingga saya bisa mulai bulan Oktober kalau nggak salah itu bulan November saya itu sampai dengan akhir Desember bisa menikmati liburan. Karena kebetulan juga lagi pandemi pertama-pertama nggak banyak kegiatan di kantor. Sekarang rugi kita ambil cuti karena banyak kegiatan. Semua kegiatan sekarang kan ada konsekuensinya terhadap pendapatan. Oh ya, ada tambahan lagi tapi nanti bagi guru-guru, bagi PNS yang menduduki jabatan guru pada sekolah, dosen pada perguruan yang masih mendapatkan liburan, menurut peraturan perundangan disamakan dengan PNS yang telah menggunakan hak cuti tahunan. Nah, ini yang berbeda. Ternyata cuti tahunan tidak berlaku bagi guru, karena guru itu ada liburannya, dosen juga ada liburannya. Cuti besar tadi 3 bulan. Nah, ditambah lagi cuti besar dikecualikan bagi PNS yang masa kerjanya 5 tahun untuk kepentingan agama. Contohnya pergi ibadah haji. Karena ibadah haji itu waktunya lebih dari 1 bulan. Pakai cuti apapun nggak bisa. Karena di sini cuti tahunan hanya 12 hari. Cuti besar 3 bulan, tapi syaratnya harus 5 tahun tadi. Maka nggak bisa. Cuti sakit, ya tidak sakit. Orang haji itu sehat malah. Sehingga cuti besar ini bisa digunakan untuk ibadah haji dari bagi yang muslim. Jadi bukan cuti tahunan yang dipakai. Jadi kalau dulu bisa cuti alasan penting, tapi sekarang nggak ada cuti alasan penting, lebih ketat lagi sekarang. Harus ada dasarnya kok. Kalau lebih dari 2 minggu. Cuti alasan penting itu darurat.
Ya, ini cuti besar selama 3 bulan, tapi bisa digunakan untuk meskipun nggak 3 bulan, syaratnya harus 5 tahun bekerja, tapi belum 5 tahun kerja boleh, tapi dia untuk kepentingan ibadah. Cuti yang ketiga, cuti sakit. Cuti sakit juga begitu. Namanya cuti sakit bagi hanya orang-orang yang sakit. Terus apa buktinya kalau sakit? Berarti harus ada surat keterangan dari pihak yang berwenang untuk memutuskan, yaitu dokter. Nah, kalau cuma 1 hari, 2 hari cukup dokter. Yang penting dokter dia. Nah, tapi kemudian kalau lebih dari 2 hari, maka harus dokter yang atas nama instansi. Berarti dia di puskesmas atau di rumah sakit mana. Dokter yang menandatangani, tapi dia atas nama organisasi. Lebih dari 2 minggu, lebih dari 3 bulan lagi berturut-turut, maka dia harus tim dokter sudah. Itu syaratnya. Kalau hanya sakit 1 hari, ya semua cuti berlaku. Hanya memberitahukan. Jadi pemberitahuannya juga bukan saya cuti kemudian karena sakit, bukan pemberitahuan seperti soalnya minta izin secara tertulis. Minta izin untuk tidak masuk karena sakit. Itu statusnya dia cuti karena hanya 1 hari, maka diberi izin untuk tidak masuk kantor karena sakit tadi. Tapi statusnya dia cuti ya. Sama dengan cuti itu, menggunakan cuti sakit. Jadi bukan statusnya izin dia. Nah, itu yang salah kaprah. Nah, sakit apabila sampai dengan lebih 6 bulan berturut-turut dia sakit terus dan secara medis oleh tim dokter dikatakan bahwa dia tidak bisa sembuh, maka orang yang cuti sakit lebih 6 bulan, orang yang kondisinya sakit lebih dari 6 bulan, maka bisa diberhentikan dari PNS. Tetapi berhentinya dengan hormat. Dengan demikian dia berhak atas tunjangan sama dengan tunjangan pensiun. Dia masih bisa dapat pensiun. Untuk cuti sakit. Nah, sakit harus ada dasarnya, yaitu pejabat yang memberikan keterangan tentang sakit, yaitu dokter. Cuti melahirkan. Cuti melahirkan itu hanya bagi kita 3 bulan lamanya. Oke. Kelahiran anak keempat dan seterusnya itu cuti melahirkan. Itu statusnya bukan cuti melahirkan, tetapi menjadi cuti besar. Ya, jadi bukan cuti melahirkan, tapi cuti besar kalau dia untuk lahiran anak keempat. Dari teman-teman yang di kepegawaian nanti supaya istilah-istilah ini dibenarkan, jangan cuti melahirkan terus. Kalau dulu sebelum terbitnya surat PKN nomor 24 ini cuti melahirkan itu ada 2 periode, 1 bulan sebelum persalinan dan 2 bulan setelah persalinan. Jadi bukan 3 bulan bunyinya, tapi sekarang tidak dipisah, pokoknya dapat 3 bulan. Sehingga kalau memang kita tidak harus istirahat, ya sebaiknya jangan cuti dulu kalau yang mau melahirkan supaya hak tunjangan kinerjanya tidak diputuskan. Karena begitu kita cuti maka TP-nya, tunjangan kinerjanya, itu tukinnya itu nggak boleh diterima. Kalau kita masih terima nanti jadi temuan. Kalau yang memeriksa inspektorat kadang-kadang masih, tapi kalau yang BPK yang temukan itu kita bisa mengembalikan. Karena itu tadi logikanya. Pada saat kita cuti berarti nggak kerja. Pada saat tidak kerja berarti nggak ada produk yang dihasilkan, nggak berkinerja. Pada tunjangan diberikan, namanya tunjangan kinerja. Tunjangan yang diberikan pada saat orang menghasilkan sebuah produk di kantor itu. Cuti karena alasan penting. Sesuai judulnya karena alasan penting, ya memang alasannya ada dan penting. Yang biasanya digunakan untuk kepentingan-kepentingan sosial, duka, ada orang tuanya, keluarganya meninggal dunia. Nggak boleh menggunakan cuti alasan penting. Menikahkan anaknya, itu juga bisa. Termasuk kita kalau menikah sendiri juga itu, kalau bisa gunakan cuti alasan penting, gunakan yang ini. Jangan cuti tahunan yang digunakan. Rugi. Ya. Karena ini di luar cuti tahunan. Bisa menambah cuti tahunan. Hanya sahabat status daripada cuti alasan penting, ini yang menetapkan adalah kalau dia golongan 3 sampai dengan kepala kantor, kepala OPD-nya. Kalau golongan 4 dia harus golongan 3, tunggu nanti saya baca, saya lupa yang menetapkan siapa. Dia itu bisa sebenarnya semua adalah pejabat pembina kepegawaian yang mengeluarkan surat cuti, tapi bisa dilimpahkan
Kalau golongan 2 kepala kantor, golongan 3 kepala OPD, golongan 4 BKD atau begitu, atau meningkat. Golongan 3 kepala OPD, golongan 4 itu kepala BKD kalau nggak salah, atas nama pejabat pembina kepegawaian yang mengeluarkan itu. Nah, jadi kewenangannya nanti bisa diturunkan. Jadi kewenangannya meskipun yang mengeluarkan nanti kepala BKD, tetap ada persetujuan dari kepala atasan kita. Jadi cuti alasan penting yang menetapkan sebetulnya adalah atasan langsung kita. Nah, kenapa? Karena pada saat cuti itu dilarang, tidak boleh sampai mengganggu jalannya kegiatan di kantor kita. Itu yang jadi pertimbangan. Apalagi cuti alasan penting. Kalau cuti tahunan mungkin masih mending, dilimpahkan ke teman lain. Kalau cuti alasan penting itu tidak boleh mengganggu kinerja kantor kita. Yang bisa tahu mengganggu atau tidaknya adalah atasan langsung kita. Jadi ini jangan kita, meskipun hak kita, tapi keputusannya di tangan atasan kita. Yang keenam, cuti bersama. Cuti bersama itu bukan diminta, tapi diberi. Karena pertimbangan-pertimbangan tentu yang ditetapkan oleh 3 menteri bersama, SKB 3 menteri misalnya. Nah, untuk cuti bersama. Kita diberikan. Yang belakangan ini diatur betul ini. Kadang-kadang muncul, kadang dicabut kembali. Karena diberikan. Yang ketujuh, cuti di luar tanggungan negara. Ya, karena cuti di luar tanggungan negara, ya pada saat cuti, betul-betul kita tidak menerima apapun dari negara. Nah, termasuk penghitungan masa kerja pun tidak diberikan. Contohnya, tahun ini saya ngambil cuti di luar tanggungan negara 3 bulan. Berarti masa kerja saya selama cuti itu nggak diperhitungkan. Tahun depan nggak bertambah masa cuti. Dan ini statusnya pada saat cuti juga harus ditetapkan oleh Presiden dan diangkat kembali. Tergantung pada tingkatannya nanti. Kalau di tingkat ini persetujuan BKN minimal. Semua cuti di luar tanggungan negara. Ya biasanya ini nggak pendek. Rugi kalau kita ngurusi cuti di luar tanggungan negara cuma pendek-pendek. Dalam waktu yang pendek. Karena urusannya panjang sampai ke BKN. Misalnya sampai setahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan 5 tahun itu. Sehingga pada saat cuti memang betul-betul kita nggak mendapatkan apa-apa dari negara. Berhenti total. Hanya status kita diberhentikan sementara sebagai PNS. Nah. Oke. Ini cuti. Silahkan ada pertanyaan tentang cuti. Karena biasanya ini menarik untuk bahas cuti. Jelas ya? Boleh digabung nggak cuti-cuti ini? Saya pakai cuti ini, habis cuti ini. Nah, pengalaman saya bisa digabung. Cuti tahunan kan cuma 2 minggu. Kalau belum habis urusannya, karena pada saat cuti ternyata sudah terlanjur cuti tahunan habis, kemudian ada kebutuhan penting, ternyata bisa. Saya pernah menggunakan cuti tahunan, kemudian saya sambung pada saat itu ternyata menjelang habis cuti tahunan, ternyata saya sakit itu status kesehatannya sakit. Jiwa raga saya sebenarnya nggak merasakan kesakitan. Tahun 2013 itu saya mengambil cuti tahunan untuk istirahat di awal tahun. Kemudian begitu menjelang habis ternyata ada musibah, orang tua saya sakit, saya sehingga menjaganya, mengurusinya. Saya ambil cuti alasan penting, sambung itu. Belum habis cuti tahunan, saya mengurusi cuti alasan penting. Diberikan cuti 5 hari untuk mengurusi. Ternyata selama saya menunggu orang tua, ini kejadian pengalaman pribadi, daripada saya nganggur di rumah sakit di RSAL Surabaya, saya check up. Sambil nunggu orang tua di rumah sakit, sekali saya check up. Saya gunakan Askes waktu itu masih, saya urusi di sana, bisa saya check up. Ternyata saya ditemukan kelainan di ginjal saya. Saya nggak kesakitan, nah, tetapi secara medis dokternya langsung tindakan Pak, karena ternyata ada batu yang sudah cukup besar di ginjal. Habis, lanjutkan saya. Surat dokter saya gunakan dasar untuk menyambung cuti saya. Yang tadinya cuti tahunan, cuti alasan penting, saya gunakan cuti sakit. Saya teruskan lagi.
Kemudian dokter setelah saya dioperasi, operasi itu waktu itu jatahnya cuma 5 hari opname. Setelah opname harus pulang, dokter nggak mau lagi menyebutkan saya sakit. Terus Pak Dok, saya mau minta surat keterangan sakit supaya saya bisa mengambil cuti lagi. Enggak apa-apa, masuk kantor aja sudah bisa. Nggak mau dia mengeluarkan. Sehingga saya gunakan lagi cuti alasan penting lagi untuk itu. Karena waktu itu saya operasi ginjal di Palu tahun itu belum ada spesialis urologi. Check up-nya harus balik ke Surabaya lagi. Nah, bayangkan kok saya harus bolak-balik kerja di Palu, kemudian minggu depan saya harus check up lagi terbang Surabaya, kan biayanya mahal. Sehingga saya gunakan lagi cuti alasan penting lagi saya pakai. Sampai tuntas saya itu. Gabungan cuti tahunan, cuti alasan penting, cuti sakit, cuti alasan penting lagi. Saya gabung. Nah, dan itu yang ngajari juga orang BKD waktu itu. Mana Pak? Supaya karena saya Widya Iswara di provinsi, Pak Agus waktu itu yang sekarang di kota itu, Bupati kota itu yang mengajari saya bagaimana supaya Anda tidak salah. Karena saya Widya Iswara, saya nggak mau salah. Nah, bagaimana saya urusi yang benar. Dan saat itu bisa dipakai. Tapi belum ada Perkap BKN nomor 24. Karena saya pakai tahun 2013 waktu itu. Perkap BKN 24 terjadi munculnya 2017. Nah, ini silakan kalau ada kasus seperti itu, coba diskusikan dengan kepegawaian sebagai pelaksana pemberi cuti yang memproses administrasinya cuti itu. Oke, baik cuti, ini kita sudah bahas. Nah, sekarang berikutnya, yang penting lagi adalah hak yang berikutnya, pengembangan kompetensi. Setiap ASN, termasuk PNS, itu kita diberikan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi. Dulu diatur minimal 20 jam pelajaran untuk belajar, tapi sekarang turun kayaknya. Turun lagi karena apa? Kemampuan kita. Jadi jam wajib untuk belajar setiap tahunnya PNS itu 20 jam pelajaran. Nah, sekarang kayaknya turun lagi. Ya itu yang saya mau cari lagi. Berapa katanya turun sampai seberapa itu? Yang secara undang-undang, bukan secara katanya. Saya pengen siapa tahu ada teman-teman yang di kepegawaian pernah dapat informasi berapa sekarang hak kita untuk bisa mengikuti pengembangan profesi per tahunnya bagi seorang PNS itu. Nanti kalau ada di BKP coba tanyakan sekarang. Dulu 20 itu sekarang berapa itu? Kemudian selain itu juga kita diberikan perlindungan berupa jaminan kesehatan yang dituangkan di BPJS Kesehatan, kemudian kecelakaan kerja, itu BPJS Ketenagakerjaan, nah itu tergantung pemdanya sih, jaminan kematian dan bantuan hukum. Kemudian hukum yang melaksanakan biro hukum di bagian hukum di daerah masing-masing, jaminan kematian ini juga kalau kita kecelakaan kerja masuk di sini juga jaminan kecelakaan kerja di BPJS Ketenagakerjaan. Nah, ini pengalaman teman saya mengalami musibah pada saat pegang surat tugas, kecelakaan di jalan, dia dapat macam-macam. Ke Jasara Harja juga memberi asuransi kecelakaan dari asuransi kecelakaannya. Kemudian BPJS Ketenagakerjaan juga memberikan jaminan kecelakaan kerja karena dia sedang menjalankan tugas, buktikan dengan ada surat tugas yang dia pegang itu. Sehingga waktu itu dapat santunan yang cukup besar. Tetapi saya tidak menginginkan seperti itu. Karena itu kecelakaan kerja, siapa yang mau orang celaka. Nah, hanya supaya jaminan keluarganya itu ada, maka pemerintah memberikan perlindungan seperti ini. Nah, jadi Askas kan kita otomatis itu bayar juga sih Askas, tapi dibayar oleh pemerintah. Kalau Anda mau lebih, mendapat pelayanan lebih, ya tinggal tambahkan saja. Kemudian kecelakaan kerja di BPJS Ketenagakerjaan. Tapi untuk ketenagakerjaan ini katanya dulu ditanggung oleh Pemda masing-masing kalau orang daerah. Tidak semua daerah itu menyediakan anggaran untuk membayar premi asuransinya. Tapi kalau di provinsi ada, teman-teman di provinsi. Saya nggak tahu di kabupaten. Oke, ya. Nah sekarang itu hak-hak kita, sekarang kewajibannya. Pas haknya enak, tapi kewajibannya kita penuhi. Setia tetap pada Pancasila, ini wajib. Hukumnya kita di negara kita harus wajib. Kemudian menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Tadi fungsi yang ketiga, memerekat dan mempersatu bangsa. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah yang pejabat pemerintah yang berwenang. Pejabat pemerintah yang merumuskan kebijakan itu adalah pejabat pembina kepegawaian atau pejabat publik tertinggi di daerah itu masing-masing, bupati. Sehingga setiap bupati pasti membuat visi misi RPJMD-nya apa dibuat.
Nah, kita tunduk pada itu arahnya. Dan mentaati peraturan perundang-undangan. Jadi nanti kalau jadi PNS jangan jadi contoh untuk tidak taat pada peraturan perundangan. Kita harus tunduk pada peraturan perundangan yang berlaku. Semua peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh tanggung jawab, kejujuran, kesadaran tanggung jawab, kemudian menunjukkan integritas keterlibatan dalam sikap dan perilaku, ucapan, tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Ini bagian sebenarnya bersama dengan bagian daripada etika publik nanti. Di kemarin di etika publik apa? Termasuk begini-begini juga loh. Kewajiban-kewajiban mirip-mirip juga dengan itu yang dituangkan di undang-undang ini ada kok. Menyimpan rahasia jabatan, meskipun rahasia tidak berarti tidak boleh diketahui orang lain, tapi dapat diberikan hanya kepada pihak-pihak yang berkepentingan saja. Itu namanya rahasia. Rahasia itu artinya tidak semua orang boleh mengetahuinya, tapi hanya orang-orang pihak-pihak tertentu yang boleh tahu kaitannya dengan rahasia kita. Jadi bendahara itu jumlah kas yang dipegang saat itu ya rahasia, nggak boleh semua orang tahu. Larinya kemana itu juga hanya atasan langsung yang tahu. Tidak usah diumumkan kepada semua pegawai di kantor. Orang luar nggak boleh tahu, tapi jangan coba-coba orang luarnya adalah auditor di BPK, itu orang luar juga. Itu karena pihak-pihak yang harus tahu. Nah, Anda wajib menyampaikan kalau itu auditor BPK yang kaitannya dengan kepentingan pemeriksaan. Bersedia ditempatkan seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau karena tugas, maka tidak ada yang mengelak. Kalau di daerah, karena kita pegawai daerah, kayaknya masing-masing punya kontrak kerja ya. Lamanya kontrak kerja rata-rata 10 tahun saya dengar itu setiap kabupaten itu. Kita harus mengabdi di tempat itu selama 10 tahun. Nah ini kewajiban harus Anda jalankan. Oke. Setiap PNS dapat dimutasi. Nah, ini kalau kaitannya dimutasi. Setiap PNS dapat dimutasi tugas dalam satu instansi, baik di lingkup pusat, antar instansi pusat, di instansi daerah, antar instansi daerah, maupun kemanapun. Jadi bisa pindah-pindah. Kita orang toli-toli bisa juga pindah ke Palu, bisa juga pindah ke Jakarta di kementerian, bisa juga pindah di provinsi lain. Bisa saja kemanapun, bisa. Sepanjang kita statusnya PNS. Tapi aturannya semua ada. Apabila mutasi PNS dari satu instansi pusat, jadi mutasi itu ada dua nanti ya, ada mutasi jabatan, mutasi pangkat, itu juga mutasi, namanya pindah tugas juga mutasi. Yang saya bahas ini mutasi kalau pindah tempat tugas. Karena nanti kalau kita naik dari golongan 3A ke 3B itu juga statusnya mutasi golongan dia. Jadi perubahan. Sekarang kita sudah ngisi My SAPK? Sudah mengisi itu belum? Yang CPNS sudah wajib itu ya? Nah. Sudah Pak, isi Pak. Pak ada. Kan harus sekarang kan mandiri itu ya. Kalau dulu kan itu tugasnya staf di kepegawaian, sekarang update-nya mandiri supaya betul-betul itu sesuai dengan real time-nya statusnya seperti apa. Ya, bersyukurlah Anda kalau sudah mulai kan belum banyak. Kok saya yang harus saya periksa banyak sekali karena contoh kenaikan pangkat saja sudah dari 3A sampai sekarang udah banyak sekali yang harus saya cocokkan. SK-SK-nya banyak yang nggak tahu input dari mana itu kok masih ada yang harus dibetulkan. Hingga sampai hari ini saya belum tuntas itu mengupdate data mandiri itu. Apalagi pelatihan-pelatihan yang saya ikuti. Jadi pegawai sudah 34 tahun ya latihannya udah banyak sekali tiap tahun. Kalau dulu itu apalagi tugas saya memang widyaswara. Kerjanya kan cuma 2, melatih dilatih, cuma itu tok. Tiap tahun itu bisa 2, 3 kali, 4 kali, bahkan pernah setahun 5 kali untuk ikut latihan. Kali berapa tahun, wah, saya harus update semua ternyata. Ya belum tuntas-tuntas sampai sekarang. Tambah lagi kadang-kadang juga tidak selalu servernya bagus. Pas saya semangat, pas servernya nggak bagus. Upload gagal terus. Ini kaitannya dengan status kita supaya jelas. Nanti bisa dimutasi untuk memudahkan mutasi itu dasarnya. Kalau kita dari sesama instansi pusat,
Itu cukup pejabat pembina kepegawaian satu instansi di pusat. Misalnya satu kementerian atau kementerian ya, pegawai pusat satu kementerian cukup kepala biro kepegawaian yang memutasi, nggak usah izin kemana. Antar kabupaten kota dalam satu provinsi itu ditetapkan oleh gubernur. Antar kabupaten atau kota. Tapi dalam satu provinsi, contohnya dari Toli-Toli pindah ke Palu, kota Palu. Itu SK-nya ditetapkan oleh gubernur. Tapi harus minta persetujuan pertimbangan kepala BKN. Kalau wilayah kita regionalnya di Makassar kita ngurusnya. Ya, boleh, bisa pindah. Tapi antar kabupaten kota atau antar provinsi ditetapkan oleh menteri. Jadi antar kabupaten kota, antar provinsi. Jadi contohnya dari Toli-Toli mau pindah ke provinsi lain karena antar provinsi. Atau orang provinsi, saya pegawai di provinsi Sulawesi Tengah, saya akan pindah ke provinsi lain. Dari Toli-Toli pindah ke Maros misalnya. Antar kabupaten, antar provinsi. Saya dari pegawai PNS Provinsi Sulawesi Tengah pindah ke Jawa Timur, berarti antar provinsi. Atau Anda orang Toli-Toli, antar kabupaten, dari kabupaten akan pindah menjadi di Dinas Provinsi Jawa Timur. Nah, berarti bisa juga, itu berarti lintas. Nah, kalau terjadi seperti itu, maka mutasinya ditetapkan oleh menteri yang penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam negeri setelah memperoleh pertimbangan BKN. Wah, ini jadi panjang ini gara-gara di undang-undang itu sebutkan bahwa nanti di undang-undang ASN sebutkan yang mengeluarkan SK-nya bukan lagi gubernur atau bupati di tempat kita tuju, tetapi harus menteri dalam negeri yang mengeluarkan SK mutasinya setelah mendapatkan pertimbangan dari kepala BKN. Nah, ini yang baru, ini aturan ini baru. Ini kalau nggak salah suratnya sudah terbit sudah lama, tapi penerapannya baru tahun 2019 kalau nggak salah. Bulan Maret 2019 ada surat edaran nomor sekian, saya lupa. Saya cari-cari tadi itu, saya pernah menyimpan itu bulan Maret 2019 baru diberlakukan betul-betul. Yang sudah pindah sebelum bulan Maret 2019 aman itu, nggak terlalu kenceng syaratnya. Jadi tambah berat. Kalau Anda pindahnya antar mutasi provinsi kabupaten ke instansi pusat, itu ditetapkan oleh kepala BKN saja. Jadi misalnya saya dari Provinsi Sulawesi Tengah mau pindah ke Kementerian Pertanian, atau Anda dari Toli-Toli pindah ke pusat di Kementerian Dalam Negeri, ke Kementerian apa misalnya Kesehatan di pusat. Itu cukup kepala BKN. Begitu juga kalau antar instansi pusat dari Kementerian Pertanian pindah ke Kementerian Pariwisata, itu juga ditetapkan oleh BKN. Di dalam mutasi itu harus mempertimbangkan prinsip larangan konflik kepentingan. Jadi bukan urusan pribadi, bukan alasannya kepentingan pribadi yang digunakan alasan untuk pindah, tapi harus berdasarkan kepada yang namanya kalau di proses mutasi itu karena tadi bisa kenaikan pangkat, bisa juga maka ada formasi semua harus ada formasi, ada kebutuhan, dasarnya adalah kebutuhan. Nah, sekarang untuk kenaikan pangkat juga demikian. Kalau dulu kenaikan pangkat itu pokoknya kalau sudah 4 tahun reguler naik. Kalau seorang jabatan fungsional kalau sudah cukup kredit poinnya maka naik. Sekarang dengan terbitnya undang-undang ini tidak seperti itu. Kalau kita mau naik pangkat juga harus mempertimbangkan formasi. Kalau kita mau ngangkat juga mempertimbangkan formasi. Berapa kebutuhannya? Kalau nggak ada kebutuhan maka kita nggak bisa naik pangkat. Meskipun kalau yang fungsional itu formasinya kredit poinnya sudah cukup. Kalau formasinya nggak ada juga nggak bisa digunakan untuk dasar kenaikan pangkat. Pembiayaan sebagai dampak dilakukannya mutasi dibebankan kepada APBN atau instansi pusat atau APBD untuk instansi daerah. Kalau ada yang pindah-pindah karena kepentingan dinas. Tapi ini untuk di daerah saya belum pernah mendapatkan informasi yang jelas kalau orang dipindah kemudian dibiayai.
Nah, karena kadang-kadang kalau di daerah ini banyak yang pindahnya karena permohonan, bukan kebutuhan, tapi keinginan yang bersangkutan. Makanya pemerintah daerah nggak mau biayai desa. Berbeda kalau kepentingan pusat. Contohnya pusat itu mutasi pegawai hakim, mutasi pegawai di keuangan, kantor pajak. Itu kan dipindah terus tuh, tiap 2 tahun dipindah-pindah. Maka perpindahannya ditanggung negara. Dia memang wajib pindah, harus dipindahkan dengan alasan untuk menghindari konflik kepentingan. Karena kalau lama di situ, dia akan kenal dengan orang-orang di sekitarnya, sehingga seorang hakim dikhawatirkan. Kalau dia tidak dipindah, kalau lama-lama, nanti yang diadili teman-teman yang dia kenal, dia akan bisa membuat, jangan sampai mengganggu keputusan rasional daripada teknis pembuatan keputusan seorang hakim. Pajak juga begitu. Itu tujuannya. Sehingga perpindahan mereka itu ditanggung negara semua. Tapi kalau kita pegawai daerah jarang sekali itu terjadi. Justru yang banyak adalah permintaan kita. Karena permintaan kita maka nggak ditanggung jadinya. Ini untuk mutasi kita ya. Jadi perpindahan orang. Termasuk tadi, kita misalnya seorang fungsional kesehatan, tenaga kesehatan dari golongan 3 akan ke golongan 4 atau dari golongan 3B pindah ke golongan 3C. Di PP 11 disebutkan bahwa jabatan fungsional sekarang hanya tinggal 4 tingkat. Kalau yang ahli itu ada 4, pertama, muda, madya, utama. Semua sama seperti itu. Peralihan jenjang dari muda ke pertama ke muda, itu juga alih jenjang. Untuk bisa naik, meskipun kredit poinnya 3B sudah cukup, dia tidak bisa otomatis naik ke 3C kalau tidak ada formasi. Maka mensyaratkan lagi untuk formasi. Dibutuhkan enggak ya instansi itu jenjang muda, jenjang fungsional ahli muda di situ. Contoh kami, saya mengambil contoh di tempat saya sendiri. Di tempat saya ada jabatan fungsional yang namanya Widyaswara. Teman-teman yang dari golongan 3D akan naik ke 4A itu alih jenjang dia dari muda ke madya. BKN kemarin meminta bahwa di mana surat formasi, surat kebutuhannya bahwa di instansi ini BPSDM provinsi membutuhkan Widyaswara yang jenjangnya madya. Berapa jumlahnya? Itu harus ada surat itu. Cara ngitungnya nanti ada sendiri. Peraturan mengaturnya untuk kebutuhan tenaga pelatih di lembaga diklat itu ada cara ngitung. Ini ada seperti itu. Teman-teman kami banyak yang sudah memenuhi syarat untuk naik ke jenjang utama. Jenjang utama itu artinya dia dari golongan 4C mau pindah ke 4D, mau naik pangkat ke 4D. Banyak sekali yang terhambat. Terhambatnya kemana? Karena ternyata kementeriannya, lembaganya, produknya tidak membuka utama. Formasi utama. Dia nggak mau ngangkat utama, karena konsekuensinya banyak ke utama itu. Pertama konsekuensinya, dari jenjang madya ke utama yang berbeda adalah pendapatannya, karena tunjangannya beda, beban daerah lagi. Kedua, usia pensiunnya tambah. Madya itu 60 tahun, kalau utama itu tambah 5 tahun, menjadi 55 tahun dia baru pensiun. Berarti otomatis beban daripada daerah lagi untuk menggaji dia lagi 5 tahun berikutnya lagi. Belum lagi kegiatan-kegiatan lain terkait dengan rutinitasnya. Kedua juga, apakah benar untuk kegiatan di kantor itu membutuhkan level yang tinggi sekali tadi? Butuh pemikiran yang tinggi sekali. Karena jenjang utama itu biasanya kalau contohnya di hakim itu biasanya tempatnya di yang tinggi sekali di Mahkamah Agung yang utama. Makanya kalau di Mahkamah Agung beda, malah bisa sampai 70 tahun dia. Kalau levelnya pengadilan itu di provinsi, di pengadilan tinggi, dia jadi hakim tinggi, maka dia hanya sampai dengan 67 tahun. Kalau dia mau naik tingkat menjadi hakim agung, dia harus ikut seleksi. Formasi hakim agung ada nggak ikut seleksi lagi dia. Meskipun kredit poinnya cukup, tapi harus melihatkan formasi dan ada seleksinya lagi untuk naik jenjang tadi.
Begitu juga kami kalau di Widyaswara juga begitu. Ada tahapan ujiannya lagi untuk seleksi lagi untuk bisa lolos ke utama. Ada harus membuat ini. Sudah lolos pun belum tentu bisa diangkat kalau formasinya tidak ada. Itu bagian dari mutasi. Begitu juga kalau Anda mutasi tempat tugas. Syaratnya harus tempat yang Anda tuju harus membutuhkan tenaga seperti kualifikasi yang Anda miliki. Nah, ada 3 nanti dasarnya. Kualifikasi, kompetensi, kinerja. Jadi kualifikasi itu juga membutuhkan, kemudian kompetensinya dibutuhkan enggak di tempat itu. Nah, ini persyaratnya orang yang mau mutasi nanti. Oke. Pengelolaannya berikutnya, kaitannya dengan PNS ini adalah pemberhentian. Ini juga dikelola. Jangan sampai numpuk nanti, mulai dari pengangkatan sampai pemberhentian itu mengedepankan prinsip keseimbangan. Keseimbangannya itu ya beban kerja. Makanya ada analisis beban kerja kayak di bagian-bagian organisasi untuk menghitung kebutuhannya. Analisis beban kerja dilakukan oleh bagian organisasi. Kantor ini namanya ini, pekerjaannya ini, butuh kualifikasi apa. Begitu dikatakan butuh, maka perlu diangkat. Baru perintah kepala BKD untuk mengangkatnya, formasinya serahkan BKD. BKD akan memanage semua ini, bagaimana pengembangan karirnya, mutasinya, ke sana kemari sampai kenaikan pangkatnya, kenaikan gajinya, itu BKD. Begitu mentok sesuai dengan aturan bahwa usia pensiunnya sudah nggak cukup. Kemudian yang bersangkutan juga minta sendiri, maka diproses diberhentikan. Di macam-macam proses pemberhentian nanti. Kita bisa dibuat statusnya menjadi tidak PNS, itu macam-macam. Bisa karena meminta sendiri, bisa karena diberhentikan. Yang pertama, bisa mengajukan permintaan sendiri. Kita bermohon. Status orang yang mengajukan permintaan sendiri nanti ada 2. Bisa pensiun, ada yang kita kenal namanya pensiun dini. Ya, pernah dengar kata itu ya? Apa itu yang pensiun dan pensiun dini? Jadi mundur, tapi statusnya 2. Kalau pensiun sama dengan yang lainnya. Pensiun berarti kita punya hak pensiun. Tapi pensiun dini itu orang yang berhenti dari PNS, tetapi usianya belum memasuki BUP. Batas usia pensiun. Ya. Batas usia pensiun kita sudah diatur dalam PP 11 Undang-Undang ASN disebutkan bahwa semua PNS batas usia pensiunnya adalah 58. Jadi kalau bagi dia yang pensiun mengajukan permintaan untuk berhenti, tapi usianya belum 58 dan memenuhi persyaratan-persyaratan pensiun, maka disebut pensiun dini istilahnya. Karena belum batasnya. Tapi kalau sudah 58 tahun, maka otomatis dia tidak bisa meneruskan lagi sebagai PNS alias dipensiunkan. Diberhentikan dengan hormat. Dengan hak pensiun. Ya. Semua 58. Kecuali ada pengecualian. Bisa berubah menjadi 60 apabila 1. Dia menduduki jabatan pimpinan tinggi. Jabatan pimpinan tinggi itu apa? Kalau di kabupaten. Ada pimpinan administrator, ada pimpinan pengawas. Ini yang JPT, jabatan pimpinan tinggi. Di kabupaten itu dipegang levelnya adalah kepala dinas. Eselon 2. Eselon 2 itu jabatan pimpinan tinggi. Kalau di kabupaten eselonnya eselon 2B. Kepala dinas, asisten. Ada eselon jabatan eselon 2A itu 1 di kabupaten. Sekap saja kalau nggak salah. Yang paling tinggi dia. Kalau di provinsi itu kepala dinas itu eselon 2A sama dengan sekap. Sekpropnya itu eselon 1. Nah, jadi kalau dia JPT bisa naik 60 tahun.
Jadi secara umum semua 58 pensiun, tapi kalau dia menduduki jabatan JPT, jabatan tinggi bisa naik jadi 60 tahun. Yang kedua, tidak 58 dia, tapi dia jabatan fungsional. Fungsional apa? Fungsional itu ada 4 level tadi. Pertama, muda, madya, utama. Yang bisa sampai 60 tahun adalah kalau dia levelnya pada jabatan fungsional ahli madya. Yang golongannya ahli madya itu golongan 4. Jadi kalau golongan 4, contohnya jadi guru ya nanti. Ini banyak guru tuh. Jadi guru pun, kalau dulu guru itu kan otomatis 60 ya pensiunnya ya. Nah, sebelum terpilih. Sekarang guru pun kalau dia golongannya masih golongan 3, ya tetap dia pensiun 58. Nah, kecuali dia bisa golongan 4A. Nah, nanti bisa pensiun 60. Itu yang kedua. Jadi nggak bisa dia akan berubah menjadi pensiun 60 meskipun fungsional kalau jabatannya masih di tingkat terampil atau ahli muda ke bawah. Nah, jadi yang pertama tadi adalah JPT, yang kedua adalah fungsional madya, itu bisa tambah 2 tahun lagi. Kemudian ada yang spesifik lagi, kalau fungsional tertentu itu naik lagi, bisa ditambah lagi 5 tahun lagi kalau dia masuk ke ahli utama untuk yang jabatan fungsional tertentu. Tapi beda kalau bukan jabatan fungsional tertentu. Ada di kita adalah contohnya jabatan hakim, jabatan peneliti, dosen, itu diatur tersendiri dia. Dia tidak menggunakan batas usia pensiun sesuai dengan, tapi diatur ada peraturan berbeda sehingga kalau hakim itu kalau jadi hakim maka dia otomatis pensiun pada 65. Hakim tinggi pensiun 67. Hakim agung itu pensiunnya 70 ya. Nah, banyak hakim udah tua-tua itu karena dia hakim agung tingkat nasional itu. Nasional itu hakim agung. Kalau di provinsi dia hakim tinggi. Kalau di kabupaten dia hakim saja. Nah, itu bisa pensiun. Peneliti juga begitu, beda lagi peneliti. Yang kabarnya peneliti nanti bukan di lembaga penelitian, tapi di BRIN kalau nggak salah, Badan Riset Nasional ya. Akan dibentuk lembaga baru. Ini isu-isunya teman-teman di penelitian. Peneliti juga begitu. Peneliti itu kalau dia golongan 4 sudah bisa, peneliti madya itu sudah 65 dia pensiunnya. Dosen juga demikian. Profesor itu sudah tingkat tertinggi bisa 70. Ini batas usia pensiun. Jadi kalau dia mengajukan permintaan sendiri tapi belum mencapai batas-batas tadi, maka statusnya dia pensiun dini. Tapi kalau dia belum memenuhi syaratnya untuk pensiun, artinya syarat pensiun adalah minimal usia 50 tahun dan masa kerja 20 tahun. Kalau dia mengajukan permintaan pada usia belum 50 tahun, maka dia tidak diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun. Dia hanya diberhentikan sebagai PNS dengan hormat, tidak ditambah dengan hak pensiun. Nah, beda istilahnya. Itu bukan pensiun dini namanya. Ya, itu sama dengan berhenti dengan hormat saja. Tapi kalau dia berhenti dengan hormat atas permintaan sendiri, tapi umurnya sudah 50 tahun lebih, tapi belum 58, namanya pensiun dini. Oh ya perbedaannya. Oke. Yang kedua mencapai batas usia pensiun yang sudah saya jelaskan tadi, kemudian bisa jadi karena perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah, itu juga bisa, tapi sekarang kayaknya nggak ada lagi ini. Kemudian tidak dapat bekerja lagi karena kesehatannya. Tadi saya contohkan karena dia sakit lebih dari 6 bulan, maka bisa diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun. Dinyatakan meninggal dunia, yaitu ketika sedang tidak menjalankan tugas maupun sedang menjalankan tugas, meninggal dunia. Beda dengan hilang. Kalau hilang itu sama dengan meninggal tapi nggak ada jasadnya. Kalau hilang itu 1 tahun masih punya hak gaji utuh, tapi tahun sampai dengan akhir bulan ke-12 dia sudah statusnya dirubah menjadi kalau pensiunan dia jadinya, punya hak pensiun dia kalau bekerja itu yang diberhentikan dengan hormat.
Yang kedua, diberhentikan dengan tidak hormat. Yang tidak dengan hormat itu ada beberapa macam. Dipidana minimal 2 tahun. Karena tindak pidana yang lain yang umum. Jadi kalau Anda dipidana 2 tahun, di atas 2 tahun, maka diberhentikan tidak dengan hormat. Kalau dulu, kalau nggak salah 4 tahun, kalau 2 tahun aja masih bisa jadi PNS lagi. Sekarang tidak bisa. Kalau pidana umum. Tapi bagi pidana karena kejahatan yang berhubungan dengan jabatan, itu tidak harus 2 tahun. 1 hari, 1 bulan pun, penyalahgunaan wewenang itu, jabatan itu contohnya korupsi. Kalau kasus korupsi itu bisa tidak hormat meskipun hanya divonis 3 bulan. Tidak harus lebih dari 2 tahun. Kemudian menjadi anggota partai politik, pengurus partai politik, itu juga nggak bisa. Tidak. Makanya untuk menghindari yang, kalau mau berpolitik, untuk menghindari supaya tidak dipecat, maka mengundurkan diri dulu. Ya. Oh, ada PNS yang mau jadi pengurus partai, maka dia pilih mengundurkan diri. Karena kalau tidak mengundurkan diri, bisa dipecat nanti statusnya. Kalau dipecat itu tidak dengan hormat. Kalau tidak dengan hormat itu artinya ya tidak dapat apa-apa, tidak bisa jadi lagi bekerja di pemerintah lagi. Kemudian melakukan penyelewengan terhadap ideologi negara dan Pancasila. Itu makar. Ya. Itu bisa tidak dengan hormat. Karena tidak dengan hormat, maka dia tidak dapat hak pensiun dan tidak bisa bekerja lagi sebagai penyelenggara pemerintahan. Contohnya mau dikontrak, mau diangkat tenaga ahli, nggak bisa lagi dia. Sehingga nanti hati-hati kalau kita jadi PNS, jangan coba-coba korupsi. Karena kalau korupsi kemudian ketangkep, dipidana, diputus pengadilan, maka otomatis begitu keputusan pengadilan muncul, tembuskan kepada Menpan, Menteri Dalam Negeri, BKN akan keluar juga surat pemecatan. Kemudian yang berikutnya adalah bertindak dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. Contohnya menggunakan ijazah palsu. Itu tetap dengan hormat, tapi tidak atas pemerintahan sendiri. Melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat. Sudah muncul baru tuh. Saya belum buka, sudah keluar edaran baru tentang disiplin PNS yang dulu PP 53, sekarang sudah muncul yang baru. PP berapa ya? PP 91. 4 PP nomor berapa? 94 kalau nggak salah, Pak. 94 ya, 94 ya, tahun 2021. Ya. Nah, yang baru, terbaru. Saya sudah dapat kirimannya tapi belum saya baca tuntas. Karena nggak sempat baca nih. Hari mana saya dapat kiriman hari-hari mengajar, terus saya capek selesai mengajar. Belum saya baca. Padahal harusnya saya buka dulu untuk bisa saya sharing ke teman-teman tentang disiplin. Dulu PP 53. Gitu. Kemudian dijatuhkan pidana penjara kurang dari Tuhan karena tidak pidana berencana. Itu juga bisa saja tidak diminta tapi langsung diberhentikan. Nah ini hal-hal yang bisa menyebabkan kita diberhentikan dari PNS. Yang paling banyak perubahan itu di usia pensiun itu yang banyak sekali. Dulu beranggapan semua pensiun, semua fungsional itu pensiun 60, sekarang tidak. Bisa aja hanya 58 kalau dia tidak sampai golongan 4. Oke. Nah, ini kalau sudah berhenti berarti sudah habis di manajemen kita kan sejak yang kita kelola yang dikelola oleh BKD itu kaitannya dengan kepegawaian kan sejak diangkat sampai berhenti itu dikelola BKD. Begitu berhenti pengelolaannya kesejahteraannya dialihkan, bukan lagi BKD yang ngurusi tapi digeser kepada kalau di PNS adalah ke Taspen, asuransi yang mengurusinya. Untuk menjamin itu yang menjadi alasan utama kenapa sih kok minat untuk jadi PNS itu banyak sekali sekarang karena jaminannya sampai ke depan yang ada terus itu syarat-syaratnya bagaimana untuk dapatkan Taspen diatur terpisah oleh Taspen yang mengaturnya bukan lagi undang-undang karena sudah Taspen statusnya dia sebagai BUMN soalnya yang dulu ditanggung pemerintah semua sekarang ditanggung oleh BUMN milik pemerintah yang namanya Taspen itu. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Kalau sudah jelas, ya kita lanjut lagi. Kita sedikit lagi. Saya Pak, boleh bertanya Pak? Silakan Pak dokter ya, silakan. Ya Pak, jadi yang saya ingin tanyakan, saya mau kasih contoh kasus Pak.
soal jam kerja bagi PNS. Mm. Ini saya lupa Pak, soal jam kerja bagi PNS itu apakah diatur dalam peraturan pemerintah atau peraturan dari Kementerian Kemenpan kalau nggak salah Pak, atau mungkin nanti Ya. Bapak bisa jelaskan. Mm. Mm. Itu kan diatur kalau PNS itu 5 hari kerja kalau nggak salah Pak, dengan 1 hari itu 7,5 jam. Mm. Nah, saya mau kasih satu kasus Pak. Saya sebagai dokter di Rumah Sakit Dondo, Kecamatan Dondo. Ini kan kalau rumah sakit adalah salah satu pelayanan yang bekerja secara 24 jam Ya. terus menerus. Mm. Nah, di sana saya Pak, ini kan rumah saya Pak di kota Toli-Toli, dan saya bekerja di Rumah Sakit Dondo, Kecamatan Dondo. Dari kota ke Dondo kalau kita tempuh perjalanan darat itu Pak sekitar 2 jam. Nah, jadi di sana Pak, terus terang saya belum punya tempat tinggal di Dondo. Jadi selama ini saya bekerja, saya hanya bekerja 3 hari di sana Pak biasanya. Tapi 3 hari itu saya bekerja 3 kali 24 jam berturut-turut. Jadi dalam 1 hari itu kan ada 24 jam karena saya di IGD Pak. Jadi saya jaga IGD 24 jam dalam 3 hari berturut-turut. Jadi dalam 1 minggu itu Pak saya sudah bekerja 72 jam. Ya, kok curahan jam kerja ya? Ya, 72 jam Pak dalam 1 minggu. Jadi misalnya Pak setelah 3 hari kerja itu 4 harinya Pak dalam seminggu itu saya pulang ke kota. Saya pulang ke kota kembali ke rumah. Nah, sempat ada yang bertanya orang di sana, dia bilang, dokter tugasnya di Dondo, kenapa masih pulang ke kota? Jadi saya bilang, Pak, dasarnya ini, walaupun saya pulang 4 hari, tapi saya ambil jam kerja itu lembur dari 1 minggu itu sudah bahkan 72 jam, sudah melebihi daripada kewajiban sebagai PNS, Pak, 37,5 jam. Ya. Jadi mohon pencerahannya, Pak, apakah yang saya lakukan ini tidak melanggar undang-undang atau bagaimana? Oke, baik. Jadi begini, semua tugas-tugas, namanya ada tugas umum, ada tugas khusus. Ya. Setiap PNS ada tugas umum, ada tugas khusus. Begitu. Yang diatur secara umum adalah berarti Menpan yang mengaturnya. Pendagangnya aparatur negara secara umum. Itu tadi contohnya, Anda bekerja waktunya sekian sampai jam sekian, itu aturan umum. Jam 7 sampai dengan jam 4 itu umum. Tetapi tidak juga, contohnya saya nggak bisa berlaku umum, sehingga lembaga administrasi negara sebagai lembaga yang mengatur tentang Widya Iswara ini, kompetensi Widya Iswara, induknya di lembaga pembinanya adalah LAN, itu dia mengatur tersendiri lagi penjabaran dari ini, sehingga saya tidak harus bekerja jam 7 sampai dengan jam 4. Hari kerjanya secara umum adalah hari Senin sampai dengan Jumat. Saya Sabtu pun Minggu pun kadang-kadang masuk. Tapi yang mengaturnya bukan lagi menggunakan aturan umum, tapi aturan khusus. Ya. Dokter pasti punya aturan khususnya lagi, bahwa kinerjanya seperti apa. Aturan khusus yang dibuat secara nasional ada lagi. Itu pun nanti kalau aturan khusus lagi, kita masih khusus secara umum. Jadi Widya Iswara adalah begini, khusus secara dokter begini. Kembali ke daerahnya bagaimana lagi. Nah, untuk tidak salah, dokter harus membaca aturan daerah penjabaran dari kerja seorang profesi dokter di Kabupaten Toli-Toli. Yang tiap daerah itu berbeda. Nah, kalau belum ada, organisasi kita harus membuatnya. Usulkan ke bupati menjadi peraturan bupati. Konsultasilah ke bagian hukum di kabupaten itu. Kalau belum ada. Kita dikatakan salah itu kalau tidak ada aturannya, tapi kemudian kita melakukan dengan perhitungan sendiri tadi. Seperti dokter, saya logikanya kan saya gunakan bahwa secara umum pegawai adalah bekerja jam 7 sampai dengan jam 4. Selama 5 hari kerja, berarti 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. 9 jam kali 5, 45 jam seminggu. Itu umumnya. Tapi karena tugas kita spesifik, maka diatur oleh lembaga. Kementerian Kesehatan akan mengaturnya. Untuk profesi dokter yang tugasnya di sini, maka berapa curahan jamnya. Kompensasi dari karena diatur tersendiri, karena spesifikasinya biasanya ada insentif-insentif yang diberikannya.
Contohnya saya sepanjang ada jam pelajaran diberikan kewenangan sampai 12 jam sehari maksimal. Dan konsekuensi dari itu maka kita dibolehkan untuk menerima berhak mendapatkan honorarium sebagai dalam rangka menjalankan profesi sebagai tenaga pelatih. Ya, itu ada aturannya. LAN mengaturnya, ada aturannya. Satu JP itu maksimal sekian. Dengan catatan sudah menjalankan tugas sebulannya sekian. Itu ada dasar hukumnya. Di daerah pun dijabarkan lagi bahwa di daerah saya diperingan bahwa yang tugasnya itu kalau nggak salah 32 jam pelajaran wajib yang aturan nasional LAN, di Provinsi Sulawesi Tengah dijabarin lagi. Berdasarkan itu maka 32 JP tadi bisa dikonversi 32 JP. Kalau saya ya di pengalaman saya bisa dikonversi lagi sekian, membuat rancangan pembelajaran itu dikonversikan sekian jam. Saya membuat slide bahan ajar tadi itu dikonversikan memakan waktu sekian JP. Nah, sehingga akhirnya sisanya total kalau nggak salah saya tinggal di peraturan gubernur saya untuk tatap mukanya tinggal 14 jam pelajaran, jam wajib saya. Yang 18 jam pelajaran dikonversikan kalau dia punya RP, punya bahan tayang, punya bahan ajar, itu dikonversikan waktu untuk membuat itu maka sama dengan sekian JP tadi. Nah, sehingga saya bisa menuntut kalau saya mengajar lebih dari 14 jam tatap mukanya dan saya sudah punya RP, saya bisa menuntut kompensasi untuk mendapat tambahan penghasilan dari curahan tenaga yang saya gunakan. Nah, ini contoh di saya. Sehingga dokter kalau supaya jangan untuk meninggalkan kesan saya salah atau tidak tadi, silakan telusuri itu peraturannya ada enggak sebagai profesi dokter di Kabupaten Toli-Toli. Kalau tidak ada, sebaiknya organisasinya Bapak menyusun itu untuk dasar hukumnya. Karena nanti BPK akan nyari itu. Kalau misalnya akan dianggap salah kita, kalau misalnya ini kok PNS, ya ini kan PNS dokter, profesinya dokter, tempat tugasnya di Dondo, jarak Dondo, sehingga dimunculkanlah peraturan bupati. Peraturan bupati itu tidak panjang, tidak sampai ke DPR apa semua. Berdasarkan pertimbangan teknis bisa dibuat. Nah itu yang dokter harus tahu itu. Ada enggak? Karena berbeda tentu yang rumah sakitnya ada di Toli-Toli apa rumah sakit Mokopindo ya. Dengan rumah sakit yang di Dondo yang baru itu, yang jauh jaraknya. Bupati akan mengeluarkan peraturan, dasarnya ada dasar teknis pertimbangannya. Kenapa dia harus boleh? Karena di sana belum bisa menyiapkan rumah. Beda dengan kalau sudah disiapkan rumah, kemudian dokter tetap balik ke Toli-Toli, tanggungan sendiri. Karena kalau belum ada, maka mempertimbangkan hal-hal teknis, maka dibuatlah peraturan lagi. Nah, sebaiknya itu dicari dulu, dok. Saya tidak bisa mengatakan bahwa itu salah, itu benar. Karena salah itu sesuai dengan aturan. Aturannya gimana sih? Kalau dilanggar ya salah. Bukan salah, harusnya dokter itu bisa melayani orang setiap saat. Nah, kalau begitu, siapa ya? Dokter juga manusia, nggak mungkin toh 24 jam. Rumah sakit, tugas seorang pegawai rumah sakit 30. Yang di mana UGD itu harus berapa jam? Kan ada. Tentu rumah sakit juga akan membuat peraturan kan itu bahwa petugas UGD normalnya memang kita itu secara umum jam 7 sampai dengan jam 4. Tapi masa melayani orang sakit hanya jam kerja. Sehingga seperti yang terjadi di televisi kemarin, ada puskesmas yang tidak melayani pada di luar jam kerja, kemudian sampai bupatinya marah-marah itu ya. Nah itu sebetulnya ya bupatinya harus membuat aturan dong untuk pegangannya. Ini yang kerja juga manusia, dia juga butuh kepastian. Jadi kita dikatakan salah benar, itu bukan menurut logika masing-masing, tapi dasarnya kembali ke peraturan. Jadi Pak Badri sebagai dokter di sana harus mengumpulkan aturan itu. Kalau tidak ada, buat. Karena peraturan bupati itu dari usulan organisasi masing-masing. Yang mengoreksi nanti adalah bagian hukum di kabupaten itu. Hingga kelayakannya seperti apa. Termasuk kami. Nah, kami waktu itu juga diberlakukan, kita revisi semua, kita tawar-menawar dengan biro hukum, sehingga keluarlah peraturan gubernur yang bisa meringankan 32 JP dari Jakarta. Tadi kita bisa press, tidak harus 32 JP, karena saya juga ada curahan untuk membuat perangkat-perangkat lain yang kaitannya untuk mengajar. Jadi, salah benarnya sekali lagi, dasarnya adalah kita negara hukum, maka dasarnya pada hukum.
hukum yang ada berlaku di Indonesia turun-temurun strukturnya mulai dari Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, seterusnya sampai ke Perda Peraturan Bupati. Itu juga bagian dari produk hukum. Itu yang perlu Bapak tahu dulu. Ya. Untuk mengkanter apakah masyarakat, oh dokter ini nggak disiplin karena 3 hari aja kerja, yang 3 hari di sini. Nah, dokter berarti bisa menyebutkan, ini loh dasarnya saya, kenapa saya 3 hari aja di sana, 3 hari di sini, karena saya di IGD. Dan aturannya bahwa kalau bertugas di IGD itu menjalankan tugasnya berapa jam curahnya sehari, seminggu. Nah, kadang peraturan bupati masih bisa diturunkan lagi, diterjemahkan lagi di peraturan rumah sakit lagi, bisa dibuat seperti itu untuk detailnya. Nah, itu jawaban saya. Nah, karena setiap profesi pasti beda. Apalagi di era otonomi sekarang. Otonomi itu kan penyelenggaranya diserahkan ke daerah masing-masing. Sehingga daerah disilakan untuk membuat aturan-aturan itu. Gitu ya. Bahkan guru aja saya dengar-dengar guru yang karena pandemi ini atau sekarang banyak guru yang sampai sore kerjanya, libur pun masih wajib ke sekolah karena menyiapkan bahan ajar. Guru kayaknya membuat kajian untuk merevisi itu per KPKN nomor 24. Yang cuti tahunannya nggak berhak. Kalau nggak salah itu sudah dalam proses itu. Jadi ke depan bisa aja guru juga berhak cuti tahunan. Karena dia mengkaji itu. Tuh ceritanya ya. Jadi taat kepada peraturan perundangan. Disiplin adalah orang yang taat kepada peraturan perundangan. Sehingga kalau kita dikatakan tidak disiplin berarti ada aturan yang dilanggar. Sepanjang tidak ada yang dilanggar, itu berarti kita sudah disiplin. Kita mengatakan, orang boleh mengatakan saya nggak disiplin, dia harus bisa menyebutkan saya melanggar aturan yang mana sehingga saya dikatakan tidak disiplin. Dan di dalam bahasa hukum kalau nggak salah namanya aturan itu kalau tidak dilarang artinya boleh, begitu kalau nggak salah itu. Ya, kalau tidak tertuang dilarang meninggalkan tugas, berarti kita jangan tinggalkan tugas. Tapi kalau nggak disebutkan dilarang meninggalkan tugas, maka saya bekerja dimanapun juga boleh. Karena kalau tidak dilarang itu artinya boleh. Bahasa hukumnya katanya begitu. Itu jawaban saya, Pak Fadri. Ya. Oke, Bapak kumpulkan dulu aturan-aturan. Apalagi instansi baru mestinya banyak yang belum diatur, saya rasa itu. Sehingga teman-teman di rumah sakit di Dondo harus punya inisiatif untuk mengusulkan ke bagian hukum untuk membuat aturan-aturan supaya kita jangan ya berat jadinya kan ya. Di sisi lain kita tugas, tapi kemudian di sisi lain juga kita nggak bisa melaksanakan tugas sepenuhnya karena fasilitas kerja juga butuh fasilitas. Perumahan belum ada di sana ya, itu rumah sakit baru ya di Dondo itu ya. Iya, Pak. Padahal harusnya namanya lembaga itu harus puskesmas saja ada perumahannya. Masa sampai rumah sakit nggak ada perumahan? Apa dokternya dari sana semua atau kan ya nggak mungkin lah semua para tenaga medisnya akan dari sana semua. Itu kira-kira. Oke, ada pertanyaan lain? Ada dari saya, Pak. Silahkan siapa yang ngomong. Saya, Kadir. Pak Abdul Khair, Pak. Kair. Ya. Kair, ya silakan. Mohon maaf sebelumnya, Pak, tadi sempat terpental masalah Zoom tadi ada sempat restart. Ya, saya ingin bertanya, Pak, terkait masalah mutasi yang tadi. Kebetulan ini yang saya sering mendengar kalau misalnya kayak ada kasus di mana suaminya PNS dan suami istri PNS beda tempat tugas, seperti itu, Pak. Apakah memang ada aturan khusus yang bisa mengaturnya itu agar bagaimana supaya suami istri ini ya bisa disatukan? Iya, ya. Seperti itu, Pak. Kebetulan pengalaman pribadi, Pak. Ya, oke. Kasus seperti itu kayaknya hampir setiap saya mengajar di manajemen pasti muncul pertanyaannya. Nah, tapi sebetulnya ya ini filosofinya ya. Kepala kantor itu akan dikenakan sanksi hukum apabila dia memisahkan suami istri. Itu hukumnya berat sekali. Itu prinsipnya. Nah, sekarang kejadiannya ini dipisahkan oleh kepala kantor atau kita yang memisahkan diri, gitu loh yang masalahnya itu jadinya. Nah, ini kan yang banyak kan sebetulnya kita yang memisahkan diri karena
formasinya berbeda. Nah, jadi berbeda dengan kalau kita sudah diangkat PNS, kemudian suaminya mendapat jabatan di tempat lain. Itu berarti dipisahkan oleh negara kan, oleh Pemda kan. Nah, berdasarkan haram hukumnya dilarang kita memisahkan keluarga PNS itu nggak boleh. Menceraikan PNS akan menceraikan istrinya, itu harus minta izin atasan. Karena itu prinsipnya nggak boleh kita. Silakan Anda kalau mengurus cerai itu rumit. Harus minta izin atasan langsungnya lagi. Karena prinsipnya itu tadi, prinsipnya kita tidak boleh memisahkan keluarga. Nah, cuma kasus saudara tadi kan, atau jangan-jangan kita mendaftar di tempat yang berbeda kan? Ya. Kalau seperti itu berarti kasus ini nggak terjadi, bukan dipisahkan oleh pemerintah, tetapi memang ada yang memisah. Iya Pak, kebetulan memang formasinya tidak ada di daerah yang jadi istri terangkat duluan Pak. Ya, Gitu. jadi beda kasus ya. Kalau kasusnya seperti yang saya anggap pertama, karena Anda diangkat sebagai kepala sekolah di tempat lain, tadinya satu kota, kemudian Anda diangkat jadi kepala sekolah ditugaskan tempat lain, maka itu prinsip tadi berlaku. Maka istrinya bisa dengan mudah untuk pindah. Dengan mudah. Nah, karena alasannya ngikuti suami. Karena prinsip tadi, nggak boleh kita pisahkan. Pegawai yang mau menceraikan istrinya saja itu nggak mudah keurusannya kalau PNS itu. Harus minta izin, ini alasannya apa. Tapi kembali, kita kan bukan karena kita mau menyatu kan. Nah, itu pun juga dijadikan dasar lagi dengan maka alasannya dengan alasan bahwa kami harus berpisah, apabila berpisah nanti akan terjadi bla bla, dikhawatirkan terjadi perceraian dan lainnya, itulah jadikan dasar untuk bermohon untuk dikumpulkan supaya keatasan langsung juga punya alasan untuk tidak memisahkan lagi, menghindari perpisahan keluarga PNS tadi. Nah, itu yang jadi alasan. Tetapi meskipun itu terlepas dari penyebabnya sebenarnya kan Anda sendiri ya. Tetapi efek dari tindakan kita tadi karena kemudian kita pisah, efek dari pisah itu tadi bisa prinsip tadi dilarang memisahkan tadi. Nah itu dijadikan alasan. Tapi keputusannya kembali kepada atasan langsung pejabat pembina kepegawaian. Kita satu kota atau satu lain kota? Beda provinsi Pak. Nah ya itu kalau beda provinsi tetap alasannya adalah karena kita tidak berpisah. Cuma administrasinya saya tunjukkan tadi. Kalau beda provinsi berarti sampai ke Kemendagri sekarang urusannya. Berarti yang ini yang berlaku ya kalau nggak salah ya. Beda provinsi. Jadi antar kabupaten dalam satu provinsi beda. Antar kabupaten, antar provinsi, itu yang terjadi kan itu jadinya ya. Yang nomor 4 ya jadinya ya. Nah, mekanismenya kalau Anda pindah berarti lebih panjang lagi nih. Kalau seperti ini. Nah, lebih panjangnya karena nanti berarti urusannya, alasannya tetap itu. Dalam rangka untuk tidak berpisah dengan keluarga itu alasannya. Meskipun itu bukan pemerintah yang memisahkan. Tentu dalam kait kasus ini tentu tidak semulus kalau karena Anda ditugaskan tempat lain, kemudian istri mengikuti. Itu akan lebih mudah. Tapi kalau alasannya karena memang sudah terpisah pilihan kita, kemudian kita mengeluhnya kepada pemerintah untuk kita disatukan, mungkin agak panjang. Tapi insya Allah masih ada. Itu tadi, dengan dalih prinsip bahwa atasan langsung tidak boleh memisahkan keluarga PNS. Itu alasannya. Itu aja dijadikan pegangan. Ya mudah-mudahan aja bisa mengurusinya. Tapi kembali di daerah sana, istri Anda kontrak 10 tahun enggak? Sama kontrak? Sama kontraknya Pak. Nah, ya kok sama kontraknya kembali ya aturan dijalani 10 tahun dulu itu nanti. Iya. Nah, yang penting ada harapan Pak. Masih bisa mengurus. Ada. Alasannya itu. Pengalaman lagi. Ini saya cerita pengalaman pribadi lagi. Tapi bukan berarti ini jadi referensi untuk alasan untuk dijadikan dasar. Pak Sigit dulu menganjurkan begini bisa. Tapi sekali, ini kasuistik ya. Saat dulu itu kontraknya itu bukan 10 tahun, tapi 5 tahun. Kemudian orang-orang di sekitar saya ada yang minta saran. Bagaimana caranya Pak? Saya pindah, kontraknya 5 tahun, tapi baru 3 tahun. Sudah nggak tahan saya 3 tahun pisah. Begitu ceritanya. Kemudian saya berikan saran begini. Tapi sekali lagi ini jangan dijadikan referensi, harus berlaku untuk umum ya, tidak kasuistis sifatnya.
Karena kita itu penempatannya dilakukan oleh pejabat pembina kepegawaian. Siapa pejabat pembina kepegawaian? Adalah bupati kan. Ya dekat-dekatlah dengan bupati nomor 1. Yang kedua, statusnya nggak berubah. Statusnya tetap pegawai di tempat itu. Hanya kita minta kemurahan hatinya pejabat pembina kepegawaian untuk dijadikan pegawai titipan namanya. Nah, itu langkah yang kedua yang bisa mempercepat. Jadi statusnya nanti sama, misalnya istrinya Anda di keluar provinsi, tetap pegawai di kabupaten yang bersangkutan, tapi baik-baiklah dengan bupati sana. Untuk bisa diperbantukan di tempat saudara, gajinya di tempat asal, statusnya pegawai di sana, tapi bekerja di tempat lain. Yang untung sebetulnya tempat dia bekerja itu. Contohnya dari Maros istrinya, kemudian pindah ke Toli-Toli. Pemda Maros masih bayari terus, tapi dia bekerja mengabdi di Toli-Toli. Yang untung kan Toli-Toli ya. Nah, mau nggak Pemda di sana? Kalau mau itu cara yang mudah. Tapi kembali kebijakan pejabat pembina kepegawaian setempat. Kalau berhasil ya dengan risiko kalau seperti itu cuma terima gaji doang risikonya. Nggak terima tunjangan, nggak terima insentif, nggak terima apa itu pegawai seperti itu. Tapi kan mana penting sekarang Anda mau kumpul dengan keluarga atau mengejar pendapatan. Kalau mengejar pendapatan maka harus korban pisah. Tapi kalau kita mau kumpul ya dengan status pegawai titipan itu memungkinkan, tetapi hanya terima gaji doang, gaji tok. Pendapatan lain tidak berhak. Karena tidak ada yang mengatur itu pendapatan bagi pegawai di luar itu nggak ngatur. Toli-toli yakin nggak akan mengatur pendapatan bagi pegawai di luar Toli-toli yang bekerja di sini tanpa ada misalnya tanpa ada hasil yang rutin tidak akan terima itu pasti. Yang diterima pasti pegawai pendapatan yang temporer sifatnya. Pernah dia jadi panitia apa-apa, honor panitia. Dan sekarang honor panitia juga nggak ada sudah kan? Kan dengan Tukin kan honor panitia nggak ada lagi sekarang. Karena sudah dengan tunjangan kinerja, orang itu diberikan tunjangan kinerja karena dia bekerja untuk menghasilkan itu. Karena dia bukan pegawai di Toli-Toli, maka tidak diatur. Ya. Pasti nggak terima apa-apa. Itu risikonya. Itu yang dialami oleh teman-teman saya yang pernah konsultasi ke saya. Dan dia bisa. Dari Purworejo, Jawa Tengah, dia dititip di Palu. Karena suaminya itu bekerja, diterima di PNS di sini. Dia sudah duluan jadi PNS di sana. Jadi guru dia. Jadi pegawai statusnya pegawai guru SD titipan. Digaji oleh Pemda Purworejo, tetapi ngajar di Palu. Tukinnya tunjangan apa namanya kalau guru tunjangan apa? Guru-guru apa? Karena guru dapat tunjangan apa? Akreditasi lah. Non sertifikasi Pak. Sertifikasi. Kalau Ya. bilang itu. Nah, dia nggak dapat. Cuma gaji doang dia dapat di Palu. Dan jalan sampai sekarang. Tapi saya dengar sudah sementara mengurus untuk pindah definitif nanti. Nah, itu kemungkinannya Pak Khair ya, kemungkinannya. Terima kasih banyak Pak. Masih ada harapan. Semua itu apa sih? Dunia ini apa yang tidak mungkin? Semua mungkin. Oke. Ada pertanyaan lagi tentang kepegawaian? Kalau tidak ada, sekarang kita balik. Bagaimana menghubungkannya manajemen ASN dengan isu dan kegiatan? Karena tujuannya manajemen ASN adalah bagaimana menciptakan PNS yang profesional, maka nanti isunya, kalau dianalisis penyebabnya karena tidak profesionalnya orang-orang yang menjalankan tugas itu, PNS yang menjalankan tugas di lingkup permasalahan itu, maka itu menjadi manajemen ASN juga terkait. Begitu juga di kegiatan. Kalau kegiatannya nanti menuntut profesionalisme PNS, berarti kegiatan itu terkait dengan mata pelatihan manajemen ASN di agenda 3. Karena di dua tempat keterkaitan digunakannya nanti. Di isu dan di kegiatan. Oke, paham ya? Caranya menghubungkan ya nanti ya. Oke, terlepas dari teknisnya. Oke, satu lagi mata pelatihan. Kita masih ada waktu. Aduh, sudah mau habis ya? Masih tinggal 19 menit. Oke, tapi nggak banyak yang materi berikutnya ini. Kita satu mata pelatihan lagi, yang namanya WOG. Singkatan dari Whole of Government. Ini definisinya aja sudah jelas. Kenapa pentingnya ya normatif sekali. WOG adalah, ini pengertian WOG, sebuah pendekatan penyelenggaraan
pemerintahan yang menyatukan upaya. Ini definisi ya. Yang menyatukan upaya kolaboratif pemerintahan dari seluruh sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan pembangunan. Jadi meningkatkan, mencapai tujuan yang ditetapkan, itu intinya. Di kerjasamanya bukan hanya masalah apa, tetapi untuk mengefektifkan pencapaian tujuan. Dengan cara dia bekerja sama dengan pihak lain. Pihak lain itu bisa organisasi lain, bisa juga profesi lain, tapi bukan orang lain ya. Kalau guru kerjasama sesama guru, gurunya di SMP 1, satunya lagi di SMP 2, sesama guru kerjasama, itu tidak masuk kategori WOG karena dia satu profesi. Tapi kalau lembaga SMP kerjasama dengan puskesmas antar lembaga itu masuk WOG. Katanya dengan apa? Oh, SMP 1 akan melakukan pembinaan tentang bagaimana menerapkan protokol kesehatan selama pandemi. Sebetulnya gurunya pun bisa ngomong bahwa Anda harus pakai masker yang benar tuh begini, harus cuci tangan yang benar. Tetapi supaya lebih dipercaya lagi oleh siswanya, yang ngomong ini petugas kesehatan dari puskesmas. Kalau seperti itu kegiatannya sosialisasi tentang prokes. Tadi berarti masuk WOG, Whole of Government, kerjasama lintas OPD. Tapi bukan hanya OPD saja, organisasi saja. Profesi juga bisa kategorinya WOG. Saya contohkan ini ada dokter. Ya, Pak dokter itu di dalam bekerja tidak mungkin hanya kerjasama internal. Ya. Di rumah sakit ada unit-unit lain. Dokter kerjanya di klinik. Kemudian setelah dia melakukan pemeriksaan, dia merekomendasikan untuk minum obat ABC. Siapa yang melayani obat itu? Kan bukan dokternya, bukan kliniknya, bukan UGD-nya. Dipersiapkan oleh unit lain di dalam rumah sakit itu. Unit itu fungsinya pasti beda, bukan untuk mengidentifikasi penyakit, tetapi dia untuk memberikan obat. Farmasi misalnya, di unit farmasi ya. Apa di unit atau di bagian atau di apa. Maka pada saat kita melakukan tindakan penyembuhan penyakit A pada seorang pasien tadi juga menerapkan prinsip whole of government. Pendapat bekerja dengan pihak lain. Satu rumah sakit, tetapi fungsinya beda. Nah, itu pun bisa dikategorikan WOG. Nah, sepanjang tujuannya adalah bagaimana untuk meningkatkan tujuan-tujuan yang mencapai. Tujuannya adalah menyehatkan tadi. Karena bisa macam-macam cara menyembuhkannya. Bisa dengan minum obat, bisa cukup dengan dilakukan terapi. Tidak usah minum obat, diterapi saja. Maka yang terapi orang lain lagi. Di rehabilitasi medik misalnya, polinya. Itu pun WOG. Tapi sudah nggak usah apa-apa, nggak usah minum obat, atau minum obatnya sudah bukan obat, jangan lakukan begini-begini, minum air hangat, nggak apa-apa. Tidak melibatkan unit lain, maka nggak ada WOG. Meskipun tujuannya juga untuk menyembuhkan pasien. Sehingga nanti silakan dilihat pendekatan penyelesaian masalahnya. Kalau dia penyelesaian masalahnya, isu yang diangkat disebabkan karena kurangnya kerjasama pihak-pihak lagi sehingga muncul isu itu, berarti isu itu pun ruang lingkupnya di WOG. Begitu juga di kegiatan. Kalau ada kegiatan melaksanakan kegiatan nanti butuh kerjasama pihak lain, berarti kegiatan itu juga terkait dengan WOG. Ini prinsip di WOG, Whole of Government. Nah, kalau di sekolah, saya contohkan lagi begini, ini cerita tentang kolaborasi kerjasama lintas unit ini. Anda guru, nah, di sekolah jadi guru profesinya, guru bahasa Indonesia, kemudian melakukan kegiatan pembelajaran tertentu, salah satunya adalah pemanfaatan perpustakaan untuk literasi siswa. Kalau literasi siswa itu sumber bacaannya di perpustakaan. Siapa yang jadi petugas perpustakaan? Sebenarnya sekolah itu pengelola perpustakaannya belum ada yang khusus, tapi gurunya juga sebagai pengelola perpustakaan. Maka kegiatan literasi
siswa tadi, saya tidak bisa sebutkan sebagai WOG, karena ternyata penanggung jawab perpustakaannya juga Anda sendiri, profesi Anda sendiri. Tapi berbeda kalau sekolahnya sudah besar. Ada unit guru, ya guru mengajar saja. Sarana penunjang guru adalah perpustakaan, laboratorium. Ini ternyata unit tersendiri. Perpustakaan unit tersendiri, ada manajemen tersendiri. Maka itu pun bisa saya kategorikan sama dengan dokter tadi. Bahwa kalau dia akan menyembuhkan pasien, butuh instalasi lain, unit lain, farmasi. Untuk meningkatkan hasil belajar siswa, meningkatkan nilai hasil belajar siswa, maka saya butuh unit perpustakaan. Karena unit perpustakaan dikelola oleh pihak lain, orang lain, meskipun dalam satu sekolah, itu pun juga kategori WOG. Saya untuk memperdalam pengetahuan siswa tentang ini, maka butuh lab. Labnya sudah unit lain lagi, bukan kewenangan guru, tapi kewenangan unit sendiri. Itu pun juga dikategorikan WOG. Nah, ini prinsipnya. Nah, bisa terbayang nggak nanti di hari 3 mata pelatihan ini sekarang? Mana pelayanan publik, mana manajemen ASN, mana WOG. Jelas? Bisa ya? Nah, oke, kalau bisa sekarang kenapa sih perlu WOG? Nah, ini sebenarnya tuntutan zaman. Jadi dorongan publik untuk semua sudah arahnya itu sekarang kepada peningkatan kualitas. Peningkatan kualitas yang kalau di penyelenggaraan pemerintahan berarti good governance, penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yang kinerjanya lebih baik, tuntutan zaman sebetulnya. Untuk bisa meningkatkan kinerja kita, tidak ada orang yang ahli dalam segala hal, tidak ada unit yang ahli segala hal. Maka unit ini ahli di sini, unit ini ahli di sini, saya ahli di situ, teman lain ahli di apa? Ya, dengan kolaborasi harapannya adalah untuk meningkatkan kinerja supaya menjadi lebih bagus lagi. Saya ibaratkan bermain musik. Musik dangdut itu ada kendangnya, ada sulingnya, ada gitarnya, ada bassnya. Anda main gitar tunggal pun nyanyi dangdut bisa nggak? Diiringi gitar tunggal. Bisa nggak itu? Bisa kok, bikin irama dangdut bisa kelihatan. Tapi supaya lebih bagus lagi, maka Anda lakukannya tambah kendangnya, tambah sulingnya. Untuk apa? Bukan berarti merubah menjadi kualitas dangdutnya akan lebih bagus lagi. Nah, kira gitu. Nah, contohnya. Jadi harus ada kerjasama dalam rangka untuk peningkatan kualitas kinerja kita. Itu tuntutannya. Tapi faktanya ternyata dari semua itu muncul ego-ego itu tadi, ego-ego yang maunya harus saya yang paling berjasa di unit itu, di kerjasama itu saya paling berjasa. Nah, ini yang muncul. Tidak ada musik yang bagus didominasi oleh bassnya saja. Musik yang didominasi oleh vokalnya saja nggak ada. Lagu yang bagus itu kalau semuanya seimbang. Jadi WOG itu mengatur keseimbangannya, mana yang harus tampil banyak, mana yang harus gantian. Nah, itulah yang pentingnya itu mengapa WOG dipertemukan. Nah, tambah lagi dengan sekarang teknologinya sudah bukan teknologi yang tapi informasi sudah global. Nah, sehingga ini menuntut kerjasama semakin dengan global supaya efisien. Coba kalau kita menggunakan teknologi informasi tapi masing-masing. Datanya di sini sendiri, data di unit lain sendiri, nggak digabungkan. Nah, berarti nggak akan bisa. Jadi, kemudian yang penting lagi, Indonesia ini keragamannya sangat luar biasa. Sangat tinggi sekali keragamannya. Orang dilayani dengan cara ini, bagi si A bagus, tapi bagi si B belum tentu bagus. Keahlian untuk melayani model lain itu dimiliki oleh unit lain lagi. Sehingga saling menutupi untuk memenuhi keberagaman kebutuhan masyarakat tadi. Ini prinsip yang berkembang di WOG di Indonesia. Jadi intinya bukan hanya kalau di luar negeri WOG itu hanya semata-mata untuk kinerja. Tapi kalau di Indonesia ternyata bukan hanya masalah kinerja yang dicapai. Ternyata adalah fakta lapangan yang kemudian ego kelompok tertentu yang ingin kita itu kayaknya ingin dianggap paling berjasa,
Kalau main bola itu dianggap jadi pencetak golnya semua. Lalu siapa yang jadi back? Kan kesebelasan itu kan ada yang jadi bagian belakang, jadi penyerang, ada pencetak gol. Kalau semua jadi pencetak gol, terus siapa yang mau jadi penjaga gawang? Terus penjaga gawangnya juga pengen jadi pencetak gol. Gimana ya, kacau. Kinerjanya kesebelasan nggak akan bagus. Nah, jadi bisa memporsikan pada porsinya masing-masing. Kerjasama yang bagus dari masing-masing porsi bagian tadi. Itu prinsipnya. Jadi jangan ada yang mau dominan. Nah, kemudian globalisasi sekarang menuntut itu, dan yang muncul kalau spesifik di Indonesia adalah ini. Setiap orang punya standar kualitas yang berbeda-beda. Setiap suku berbeda-beda standar kualitasnya. Sehingga ini yang melatar belakangi WOG itu dibutuhkan di Indonesia. Nah, itu prinsip yang sederhana sekali dari WOG. Jadi WOG tadi sepanjang itu terkait dengan pihak lain, OPD lain, tapi OPD pun punya fungsi yang berbeda. OPD lain tapi fungsinya sama, bukan WOG. SMP sama SMP, sama-sama SMP, kerjasama, bukan WOG. Nah, fungsinya sama. Di dalam satu OPD pun kalau sudah fungsinya beda, itu pun WOG. Oke, itu secara garis besar tentang materi yang kita bahas di agenda 3. Tentang substansi materi, ada pertanyaan kira-kira? Sudah jelas ya? Mudah-mudahan jelas sekali. Sekarang, apa yang harus Anda kerjakan? Saya berikan contoh di... Selanjutnya nanti tugas yang kemarin, ya tugas yang kemarin kan baru dihubungkan dengan satu mata pelatihan ya, dengan pelayanan publik saja loh, ya tidak saja kan. Nah sekarang hubungkan dengan ketiga-tiganya, sudah gabung jadi satu, tambahkan kolom di belakangnya. Jadi isu prioritasnya itu apakah, kalau kemarin hanya pelayanan publik doang, sekarang apakah terkait dengan pelayanan publik, apakah terkait dengan manajemen ASN, ataukah apa terkait dengan WOG, atau dengan dua, atau dengan ketiga-tiganya. Sudah dikompilasi sekarang. Jadi tugasnya sebenarnya cuma satu, dari kemarin ditambah dengan yang sekarang, jadi satu saja. Sehingga besok pada saat umpan balik, kita ketemu umpan balik kapan tuh? Angkatan 91, umpan balik 91, tanggal 6. Tanggal 6 itu hari Rabu. Nah, hari Rabu nanti jadi Sabtu ini saja. Betul ya, hari Rabu ya. Nanti pada hari Rabu berarti yang kita bahas bukan tugas yang kemarin, sudah gabung jadi satu ini. Nah, kita bahasnya. Alternatif kegiatannya sama. Bagi yang mau merevisi silahkan mau direvisi lagi, nggak apa-apa. Kalau merasa kurang tepat, maka kegiatan di aktualisasi nanti dirancang apa, kemudian hubungkan dengan ketiga mata pelatihan. Yang saya butuhkan penjelasan singkatnya di sini. Ya, di penjelasan singkat ini nanti. Itu yang lebih banyak saya butuhkan. Oke, terkait dengan tugas, ada pertanyaan? Jelas sudah? Nah, kalau sudah jelas gampang. Agenda 3 mau bertanya Pak. Boleh, silakan ya. Ini kan di alternatif kegiatannya ini Pak, berarti di tahapan kegiatannya itu Pak? Bukan, kegiatan, tahapan kegiatan lain lagi, kegiatannya. Oh, kegiatannya Pak? Kegiatan. Kalau biasanya Anda mau meningkatkan nilai, Anda apa profesi kita apa Pak? Masalah. Pengawas bibit ternak Pak. Pengawas bibit ternak. Kemudian isu prioritasnya apa? Isu prioritas saya Pak, yang kemarin kurang optimalnya teknologi terapan IB pada ternak sapi Pak. Jadi penerapan IB-nya tetapi tidak optimal. Nah, dia dicari penyebabnya. Setelah dicari penyebabnya baru tahu dia karena terkait dengan pelayanan publik, manajemen ASN. Nah, untuk meningkatkan itu tadi teknologi itu, Anda melakukan apa? Sosialisasi Pak. Sosialisasi. Sosialisasinya
Kan pada saat sosialisasi ada tahapan lagi. Kalau kita mau Iya. sosialisasi kan ada tahapannya lagi. Tahapannya jangan dihubungkan. Hanya kegiatan sosialisasinya tok. Oh iya. Dan di sini Selain saya ada sosialisasi, 5 kegiatan, Pak. 5 kegiatan. Kan setiap kegiatan sosialisasi ada tahapannya. Iya, Misalnya dalam sosialisasi juga ada bahan-bahan sosialisasi, membuat brosur misalnya. Brosur kan Iya. ada tahapannya lagi. Tahapannya nggak perlu. Cuma kegiatan besarnya aja. Oh, iya, Pak. Oke, Oke, Pak. ya. Makasih, Pak. Oke. Ada yang lain? Sudah jelas? Kalau sudah jelas, ya sudah. Saya rasa pengantaran saya hanya ini. Kemudian silahkan dibuat, disusun. Kalau Kolabjar belum saya buka tugasnya, berarti simpan dulu. Simpan masing-masing. Nanti pada hari Kamis, hari Rabu, baru kita bahas, kita presentasikan sama-sama untuk mendapat koreksi dari kita semua. Yang koreksi bukan hanya saya, kita semua ya. Semuanya ikut mengoreksi nanti di umpan balik ya. Oke. Kalau sudah jelas, saya rasa cukup pertemuan kita. Kita masih punya waktu 2 menit di timer, tapi di jam real kita tinggal 1 menit. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di sesi untuk umpan balik berikutnya. Kita masih 1 sesi lagi. Saya tutup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan menunggu di sini. Ini ada